Selamat datang buat teman-teman semuanya yang udah datang di hari Selasa malam ini gitu ya. Mungkin ada yang habis capek kerja atau mungkin ada yang baru beres kuliah atau melakukan hal-hal apapun lainnya gitu. Selamat datang di Flip Level Up malam ini gitu ya. Dan pada malam ini seperti yang terlihat di layar teman-teman semua, kita akan ngebahas soal mobile UX design gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Shelly Salvatira gitu ya, bisa dipanggil Shelly. Saat ini aku bergabung dengan Flip gitu ya di tim kreatif dan juga FYI aku merupakan alumni dari Binar gitu. Jadi kombinasi yang pas gitu ya karena malam ini kita ada kolaborasi antara Flip dan Binar Academy gitu. Oke, ini udah pukul 19.06 ya, jadi kita bisa mulai aja, boleh di next. Oke, sekali lagi selamat datang buat teman-teman semuanya. Malam ini kita bertemu bareng-bareng, kita belajar ya, belajar bareng-bareng, saling sharing gitu ya, mengenai UI UX design gitu. Ini salah satu field yang rame banget di dunia tech gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin udah bekerja di tech atau pengen tahu lebih dalam atau ingin bekerja di tech industri khususnya di UI UX design, semoga ini bisa jadi bekal yang baik buat kita semua mengembangkan dan mencapai apa yang kita cita-citakan gitu. Nah, di malam hari ini seperti yang aku sampaikan sebelumnya, ini merupakan kolaborasi dari Flip dan Binar Academy gitu ya, di mana dari Flip sendiri gitu ya, sebenarnya Flip Level Up ini memang merupakan sebuah webinar series gitu yang diselenggarakan oleh tim Flip gitu, khususnya dari tim employer branding gitu. Jadi Flip Level Up ini kami rutin setiap bulannya pasti ada gitu ya. Kami melakukan seminar-seminar dengan sorry ya, sebenarnya sama aja sih gitu, tapi biar lebih keren dengan bahasa sekarang webinar ya, karena juga online. Nah, jadi topiknya juga beda-beda. Kalau malam ini kita UI UX, sebelum-sebelumnya kita juga udah pernah ngebahas soal engineering, kemudian yang terakhir kemarin ada tentang data science, data analysis, kemudian juga sering banget product management, dan ke depan-depannya juga akan banyak lagi yang akan bermunculan. Jadi jangan lupa buat teman-teman, silakan di-follow akun Instagramnya @live@flip, karena di situ semua informasinya setiap kami memberikan atau melakukan kegiatan ini pasti akan di-share di situ gitu. Nah, Flip Level Up ini juga pastinya bagian dari Flip ya gitu. Dimana Flip sendiri teman-teman, aku cukup percaya diri teman-teman udah tahu Flip gitu ya. Ada salah satu aplikasi atau sistem transaksi keuangan yang udah ada sebenarnya sejak tahun 2015 lalu gitu. Dan saat ini kami udah melayani lebih dari 10 juta pelanggan B2C gitu ya, dan juga udah ada B2B-nya udah banyak banget, udah 800-an lebih perusahaan yang pakai dari kami, dan kami tetap berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan lebih baik gitu. Dan nggak lupa ada Binar juga, ini partner kita yang pasti teman-teman juga udah kenal ya dengan Binar gitu. Binar ini adalah salah satu edutech gitu ya, di mana programnya itu nggak cuma bootcamp, ada juga webinar juga gitu ya. Nah ini teman-teman kalau mau tahu soal banyak di Binar bisa follow di Instagramnya @binaracademy atau di @binar community ya, di Binar community gitu. Silakan dicari di sana. Dan jangan lupa buat teman-teman yang tertarik banget memang untuk belajar UI UX maupun bukan produk ya, field lainnya yang ada di tech industri, silakan download aplikasinya Binar gitu ya, karena ini aku sebagai alumni tidak di endorse gitu ya, kalau mau dijadiin BA-nya boleh nih tim Binar. Tapi anyway, di aplikasi Binar sendiri teman-teman itu bisa ada modul gratis gitu ya, jadi ada paket silver kalau nggak salah. Nah itu teman-teman bisa pelajarin semuanya, ada beberapa chapter di situ. Jadi pengantar untuk UI UX, dan nggak cuma pengantar ya. Jadi untuk ukuran pengantar pun itu sebenarnya udah cukup untuk teman-teman memulai selangkah lebih maju di field yang teman-teman harapkan gitu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja. Dari ada beberapa rules gitu ya yang kami harap teman-teman bisa ikutin selama webinar ini berlangsung. Jadi ada beberapa do's. Yang pertama, silakan teman-teman memperkenalkan diri di kolom chat gitu ya. Karena kami harapannya sih nggak cuma teman-teman bisa dapat materi akademik, bukan akademik ya, materi hard skill mungkin ya.
materi hard skill, tapi kami juga ingin teman-teman bisa memperluas networking di sini gitu. Nah, boleh banget turn on your camera. Nanti kita juga ada foto sesi bareng tentunya gitu ya. Tapi kalau mau dinyalakan mulai sekarang boleh banget. Kemudian harap dinonaktifkan dulu untuk mikrofonnya gitu ya, kecuali nanti di akhir ketika teman-teman mau bertanya. Dan silakan aktif kalau ada pertanyaan boleh di kolom Slido gitu ya, nanti akan ada Slido-nya kalau untuk pertanyaan. Dan nggak lupa teman-teman bisa membagikan acara ini di Instagram teman-teman ya, jadi bikin Instagram story aja, nggak perlu ditaruh di feed gitu. Dan jangan lupa untuk tag di live@flip.id dan @berbinarcommunity gitu. Nah, don'ts-nya tentunya jangan menyalakan ya, diharapkan tidak menyalakan mikrofon ketika sesinya sedang berlangsung, ketika pembicaranya nanti menyampaikan materi, dan menggunakan bahasa yang sopan gitu ya, yang ya sebagaimana sewajarnya lah gitu ya, dan tidak menanyakan hal-hal yang tidak relevan dengan sesi hari ini gitu. Oke, boleh next. Oh ya teman-teman, jangan cuman ini ya, jangan cuman mention aja, tapi di follow akun Instagramnya Love@Flip dan juga Berbinar Community gitu, karena di sana ada banyak banget informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Anyway, nah ini adalah salah satu pembicara kita. Yang pertama ada Kak Syifa Hairunisa gitu ya, atau biasa dipanggil Kak Cipa. Halo Kak Cipa, apakah dirimu di sana Kak? Ya, halo Kak Seli. Oke. Nah, ini ada Kak Cipa. Jadi Kak Cipa saat ini sebagai design lead di Flip yang keren banget. Kak Cipa juga orang yang sabar banget, teman-teman. Jadi kalau mau nanya nanti silakan feel free. Insya Allah orangnya ikhlas dan sangat enak kalau menjelaskan gitu ya. Nah, di Flip udah cukup lama sebenarnya, mulai 2019 sampai sekarang 2023. Kayaknya sampai 7 tahun lagi ya, Kak ya. Atau lebih mungkin dari Kak Cipa. Dan juga sebelumnya Kak Cipa pernah menjadi UX designer juga di Passion Food gitu. Nah, pembicara berikutnya ada dari Binar. Nah, ini ada dari Kak Ardi Winata Nuriza, dipanggilnya Kak Ardi, gitu ya. Nah, Kak Ardi sendiri juga udah pengalamannya cukup banyak ya, gitu. Walaupun mungkin kayaknya mulai 2021, tapi cukup komprehensif karena Kak Ardi ini di tahun 2021 sampai 2022 kemarin, beliau tuh selain full time sebagai UI UX designer di Geniebook, itu juga masih ada freelance-nya. Bayangin guys, full time aja udah capek ya, ini Kak Ardi masih bisa mengolah skill-nya lagi sebagai freelance, dan sekarang udah di Binar Academy sejak 2022 gitu. 2022. Ya, begitulah. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Boleh di next? Oke, jadi sebenarnya kita bakal ngebahas apa sih hari ini gitu ya. Tadi kan udah kelihatan di depan, kita akan ngobrolin soal UI UX untuk mobile design gitu. Nah, ini ada beberapa mungkin chapter kali ya, chapter yang akan kita bahas. Jadi yang pertama adalah understanding mobile user behavior and context. Kemudian juga designing for different screen sizes dan resolutions. Kemudian ada adapting mobile specific design patterns and components. Ini super teknis banget, tapi tenang aja teman-teman, nggak perlu khawatir. Yang menjelaskan ini sangat mudah untuk dimengerti bahasanya gitu. Mereka sangat-sangat guru banget deh pokoknya gitu ya. Nah, kemudian ada juga designing effective and intuitive touch-based interface. Nah, jadi kalau kita ngedesain ternyata nggak cuma intuitif, tapi juga harus efektif. Ada juga the importance of performance or load time optimization. Dan yang terakhir adalah accessibility and inclusive design for mobile. Gitu. Oke, next. Ini aku kecepatan nggak ya ngomongnya? Semoga nggak ya teman-teman ya. Anyway, teman-teman kalau nanti ada pertanyaan, ini bisa difoto atau mungkin teman-teman bisa langsung scan juga, atau bisa masuk ke webnya Slido, lalu masukkan kode ini. Tapi nanti di kolom chat akan ada tim kami yang membagikan gitu ya link Slido-nya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan, feel free to drop your question di Slido gitu. Jadi diharapkan pertanyaannya sesuai dengan konteks, dengan apa yang kita bahas malam ini gitu ya. Dan juga menggunakan bahasa yang proper lah gitu. Oke. Nah, ini jadi teman-teman kemarin kalau udah ngeliat iklannya gitu ya, jadi hari ini nggak cuma belajar, ya belajar sebenarnya bikin happy sih gitu, tapi lebih happy lagi kalau ada hadiah kan ya, gitu. Saya juga pengen sebenarnya. Nah, akan ada 10 hadiah. Ini hadiahnya sangat menarik, jadi teman-teman bisa mendapatkan voucher UI UX Bootcamp di Binar. Please banget, silakan berdoa
semaksimal mungkin gitu ya, karena ini worth it banget. Saya jamin teman-teman, kalaupun misal nggak dapet vouchernya, teman-teman mau ikutan programnya Bootcamp Dinner, sangat-sangat worth it. Insya Allah nggak akan sia-sia deh gitu. Nah, jadi pemenangnya akan terbagi menjadi 5, yang menjadi 2, sorry. Jadi yang 5 pertama itu akan diambil dari registrasi form yang udah disubmit teman-teman ya, gitu. Dan yang 5 lainnya ini akan diambil dari Instagram Story yang paling menarik gitu. Jadi silakan teman-teman buka Instagramnya gitu ya. Jadi sambil belajar curi-curi sedikit untuk mention dan ambil story dan tag live@flip_id dan @berbenarcommunity. Dan ya, nanti yang menang akan mendapatkan hadiah ini dan akan kami kontak kayak gitu. Oke, cukup jelas ya gitu. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan dulu soal ini di kolom chat. Tapi supaya nggak lama-lama, kita langsung aja mulai gitu ya. So, udah siap semuanya? Nah, aku juga udah siap banget ingin mendengarkan. Kalau gitu kita mulai aja, dan untuk sesi pertama nanti akan disampaikan secara bergantian ya, gitu, dari Kak Ardi dan Kak Cipa. Dan untuk pertama akan disampaikan oleh Kak Ardi. Dan time is yours, Kak Ardi. Baik. Selamat belajar teman-teman semuanya. Oke, bentar. Sudah terlihat ya screen saya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Kak Sipa udah dikenalin nih saya sama Kak Sipa kayak gitu. Baik. Sesuai yang didiskusikan tadi ya, jadi malam hari ini kita akan membahas soal understanding the design for mobile and its best practice-nya kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke situ, yang pertama adalah kita cari tahu dulu nih why-nya. Kenapa sih kita itu butuh memahami kebutuhan desain untuk mobile kayak gitu. Nah, untuk memahaminya, mari kita lihat data ini. Nah, di sini saya ngambil dari JS Start Counter bahwasanya device market share di bulan Januari itu di tahun 2023 penjualan mobile ini di angka 58%, sedangkan sisanya ada di desktop dan juga di tablet, di mana di desktop ini ada di 39% dan sisanya 2% ada di tablet kayak gitu. Nah, terus saya juga mengambil sebuah fenomena game nih di sini, di mana seperti yang teman-teman ketahui ya, di sini ada game Dota dan juga game ML, yang dimana game ML ini sangat populer banget di kalangan kita gitu. Kadang-kadang kalau misalkan kita lihat teman kita nganggur sedikit main ML kayak gitu. Nah, di sini kalau misal teman-teman bisa lihat, sebenarnya dari genre 2 game ini tuh sama, yaitu adalah genre game multiplayer, di mana goals-nya adalah untuk menghancurkan markas atau tower musuh yang duluan dia adalah yang menang kayak gitu. Tetapi bisa kita lihat nih dari keperbedaan dua ini, di mana ML ini adalah untuk yang mobile, sedangkan Dota untuk yang desktop. Di mana kita bisa lihat nih kayak misalkan bagian petanya dia ada di bawah, sedangkan untuk yang bagian mobile dia petanya ada di atas kayak gini. Sedangkan untuk touch point-nya ketika menyerang pun untuk ML dia ada di sebelah kanan bawah nih, sehingga lebih mudah untuk jempol itu untuk ngarahin serangan ke musuhnya kayak gitu. Nah, jadi nanti kita akan belajar tentangnya itu. Nah, ada 6 poin yang bakal kita diskusikan yang sempat dimention oleh Kak Sally tadi, di mana di poin 1 sampai ke 3 ini akan dibawakan oleh saya. Dulu yang poin 4 hingga ke 6 ini akan dibawakan oleh Kak Cipa kayak gitu. Nah, yang poin pertama adalah understanding mobile user behavior dan konteksnya. Untuk mengetahui understanding behavior-nya dulu, kita mesti cari tahu perbedaan antara mobile dan juga di desktop. Perbedaan pertama yaitu adalah perbedaan ukuran layar. Nah, di mana kalau misalkan kita lihat nih di grafik ini itu ya, di mana kalau kita lihat semakin ke kiri, maka ukuran layar itu akan semakin kecil. Bahkan yang paling kecil itu yang populer sekarang adalah Apple Watch kayak gitu. Nah, terus apa yang terjadi kalau misalkan ukuran layar itu semakin kecil? Yang terjadi adalah jika ukuran layar itu semakin kecil, maka
sedikit informasi yang bisa kita tampilkan. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah menampilkan informasi yang paling penting di awal, dan juga gunakan font yang jelas dan tidak membanjiri user itu dengan konten yang terlalu banyak kayak gitu. Contohnya di sini adalah saya menggunakan aplikasi Disney Plus Hotstar nih. Di Disney Plus Hotstar kita bisa lihat ya perbedaan antara yang desktop dan juga yang ada di mobile. Di mana yang di desktop ini itu bagian atasnya itu di bagian desktop itu bisa menampilkan menu kayak pilihan serial, film, Disney Plus, lokal, kids kayak gitu. Dan juga yang di sebelah kanan ini adalah informasi account-nya. Terus kita lihat ke bawahnya di banner video ini itu di Disney Plus Hotstar yang desktop dia menampilkan deskripsi dari video tersebut, sedangkan kalau misalkan yang di mobile dia itu menghilangkan deskripsi tersebut, berfokus pada konten videonya dan juga menghilangkan menu-menu yang ada di atasnya seperti itu. Nah, poin selanjutnya adalah perbedaannya adalah di touch point, di mana seperti yang kita ketahui ya, kalau misalkan kita di desktop itu touch point-nya ada mouse, sedangkan untuk yang mobile otomatis touch point-nya adalah menggunakan jari kita. Nah, kedua perbedaan ini tuh bisa kita lihat di tabel ini, yaitu dari segi tingkat presisinya dengan menggunakan mouse itu tingkat presisinya lebih tinggi daripada kita menggunakan tangan atau jari, apalagi yang punya kebutuhan khusus yang jarinya agak gede-gede gitu ya. Itu. Terus untuk points-nya, nah dengan mouse itu kita hanya memiliki satu poin, yaitu satu mouse cursor saja. Sedangkan untuk yang finger ini kita bisa sampai 2 atau 3 jika memungkinkan. Kalau misalkan kita main game gitu ya, kadang kan contohnya kayak game apa itu tembak-tembakan itu, kita pasti bisa touch point kita ada lebih banyak, itu ada 2 jari kita, satunya untuk ngarahin, satunya untuk nembak kayak gitu. Sedangkan untuk yang mouse itu juga punya visible pointer, kita bisa ngeliat nih pointer kita kalau misalnya kita gerak-gerakin mouse kan itu ada panahnya yang gerak-gerak juga. Nah sedangkan kalau finger otomatis tidak ada hal itu kayak gitu. Kemudian soal signal state itu maksudnya apa? Jadi adalah state atau kondisi. Misalkan kita menggunakan mouse itu, kita ada 3 kondisi, yaitu ada kondisi hover, kemudian ada kondisi ketika mouse itu diklik, setelah itu adalah kondisi ketika mouse itu di mouse up atau tidak diklik kayak gitu. Nah, jadi karena di finger itu hanya ada touch down sama touch up, yang artinya cuma ada sentuhan dan juga touch up gini. Nah itu otomatis kita itu nggak perlu ketika kita mendesain mobile itu kita nggak perlu tuh ngasih animasi yang berhubungan dengan hover kayak gitu. Dan untuk yang terakhir yaitu adalah gesturnya. Kalau mouse otomatis tidak ada gestur yang bisa kita lakukan, sedangkan untuk yang touch input finger kita bisa menggunakan gesture. Contohnya seperti apa? Nah contohnya di sini nih, ya keliwat. Bentar. Ada yang terlewat. Nah, contohnya di sini nih. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan gestur yang ada di mobile itu dia bisa drag, kemudian di pin atau di swipe. Contohnya kayak aplikasi dari Google Maps, ketika kita ingin nge-zoom, otomatis kita lakukan pinch nih, kita zoom dengan cara seperti ini kayak gitu. Nah, sedangkan contoh lagi adalah aplikasi Tinder di sini. Nah, di aplikasi Tinder ini, ketika kita mau nge-like foto cewek gitu ya, kita bisa ngelakuin slide ke kanan untuk like, sedangkan untuk yang kita nggak suka bisa slide ke kiri kayak gitu. Kak Ari, sorry. Kak Ari, suaranya kayaknya agak kurang jelas deh, Kak. Oke. Tes. Halo, apa udah jelas sekarang? Better, tapi agak jauh dikit. Thank you, sip. Kak. Oke, bentar ya.
Nah, terus yang selanjutnya adalah Kak Adi, sorry, boleh dideketin lagi nggak, Kak? Kenapa? Nah, iya ya, kayak gitu. Oh, oke, sip. Ya, terima kasih. Siap. Nah, selanjutnya adalah perbedaan selanjutnya, yaitu adalah bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini untuk untuk mobile dan juga desktop itu penggunaannya berbeda. Teman-teman perlu ketahui ini. Penggunaan di mobile itu mostly ada penggunaan yang santai, di mana contohnya di sini adalah ketika kita itu lagi duduk nyaman di rumah, lagi jalan-jalan di luar, jalan-jalan santai di luar, kemudian lagi ngantri sesuatu, atau ketika kita nunggu taksi online, kemudian cari informasi sesuatu, atau scroll random content, kayak gitu. Sedangkan untuk yang di desktop, yaitu penggunanya lebih fokus nih, di mana biasanya digunakan untuk duduk di meja, biasanya digunakan juga di kantor, digunakan untuk kerja, berselancar di internet secara random, dan juga untuk fokus bikin konten, kayak gitu. Sehingga penggunaannya di sini tuh lebih fokus. Contohnya itu kayak gini, ketika kita lagi ngerjain skripsi gitu ya, kita kan jarang banget tuh yang namanya ngerjain skripsi atau nulis skripsi kita di mobile. Kita mesti nulis skripsi kita itu di desktop. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwasanya penggunaan dari desktop ini lebih fokus, sedangkan penggunaan di mobile itu dia lebih santai, dan juga penggunaan mode di mobile ini itu mudah terganggu oleh sesuatu, kayak gitu. Nah, di sini saya kasih contoh game Mario Kart. Nah, di game Mario Kart ini itu ada dua mode. Yang pertama yaitu adalah mode untuk portrait, dan yang kedua adalah mode untuk landscape-nya. Di mode untuk potret ini, si developer game itu berekspektasi bahwasanya si user bisa menggunakan gamenya atau bisa memainkan gamenya hanya dengan satu tangan, dengan posisi yang lebih santai. Jadi kayak main game ini tuh lebih santai, kayak gitu. Tetapi ketika si user ini tuh butuh game yang lebih kompetitif gitu ya, pengen main yang lebih kompetitif, dia bisa rotate device-nya dia dengan mode landscape seperti ini, sehingga dia bisa memiliki touch area yang lebih lebar, kemudian kontrol yang lebih luas, kayak gitu. Contohnya seperti ini. Nah, contoh selanjutnya yaitu adalah aplikasi Tinder nih, aplikasi Tinder lagi. Jadi kayak misalkan ketika teman-teman lagi pengen cari jodoh, lagi santai gitu ya, lagi jomblo santai, pengen cari jodoh gitu, teman-teman biasanya bisa buka Tinder sambil swipe kiri kanan, kayak gitu. Lantas kan itu penggunanya dia lebih santai, kayak gitu. Dan juga contohnya ketika kita pengen scroll cari konten di TikTok yang lagi populer gitu ya. Nah, teman-teman otomatis ketika kita misal lagi nunggu sesuatu gitu, lagi nunggu GoFood gitu, kita bisa lihat-lihat tuh konten-konten yang ada di TikTok kayak gitu. Atau misalkan teman-teman ingin meningkatkan skill belajar UI UX, juga bisa santai-santai baca materi silver yang ada di ini, seperti ini gitu. Nah, terus gimana sih cara kita itu bisa bikin aplikasi yang kita buat itu lebih simpel, sehingga aplikasi yang kita buat itu lebih mudah digunakan oleh si pengguna user, kayak gitu. Nah, di sini saya ngambil metode yang diberikan oleh Mas Boris Hasian gitu ya. Nah, di sini Mas Boris itu menamakan metodenya dengan metode resort di sini. Nah, resort di situ itu apa? Resort di sini itu adalah remove, kemudian string atau penyusutan, kemudian di hide, organize, dan juga time. Nah, yang pertama kita bahas soal remove-nya dulu nih. Remove itu apa? Jadi remove di sini itu adalah menghilangkan fitur atau konten dari suatu UI satu persatu. Jadi kita hilangkan banyak sekali fitur hingga kita lakukan analisa tuh, apakah pengguna itu jika fitur ini kita hilangkan masih bisa mencapai tujuannya, kayak gitu. Hingga fitur yang kita kasih di mobile itu benar-benar fitur yang memang digunakan untuk menyelesaikan dari masalah si user itu tadi, kayak gitu. Poin selanjutnya yaitu adalah sync, penyusutan. Nah, menyusutkan di sini itu bukan masalah ukurannya yang dikecilkan, kayak button yang dikecilkan,
terus teksnya yang dikecilkan, tetapi penyusutan di sini itu adalah seberapa besar sih besar kecilnya itu bisa menarik suatu perhatian dari si user kayak gitu. Nah, contohnya di sini itu saya kasih sebuah card task manajemen gitu ya untuk tukang AC, tukang atau uh, tukang bengkel rumah gitu. Nah, di sini saya kasih contohnya adalah di sini saya meng-highlight meng-highlight title task yang dia kerjakan itu harus apa. Di sini kan service dan tukang mesin pemotong rumput kayak gitu. Kemudian di sini saya menggunakan icon-icon seperti lokasi. Daripada saya menuliskan kata location gitu ya, saya bisa mengubahnya menjadi sebuah icon location di sini. Kemudian juga mengubah label yang di sini adalah tulisan status, kemudian not yet taken, kemungkinan bisa banget untuk dashboard menjadi sebuah label seperti ini, jadi in progress atau not status, belum diambil. Kemudian untuk time juga bisa nih, kita daripada kita tulis waktu, kita bisa ganti dengan icon jam dan menuliskan berapa sih waktu yang diperlukan kayak gitu. Itu contohnya untuk yang string atau penyusutan. Nah, selanjutnya adalah hide. Hide di sini itu adalah menampilkan seperlunya, sisanya sembunyikan. Nah, contoh yang saya ambil di sini itu adalah pisau Swiss Army nih. Nah, teman-teman kalau misalkan tahu pisau Swiss Army, di mana pisau Swiss Army itu ketika kita ingin menggunakan guntingnya saja gitu ya, kita cuma tinggal keluarin tuh guntingnya. Sedangkan yang lainnya bisa disembunyikan sehingga kayak lebih mudah, lebih digunakan lebih mudah, dipegang juga lebih enak kayak gitu. Itu contoh singkat dari penggunaan hide kayak gitu. Kemudian selanjutnya di sini adalah organize. Nah, organize di sini itu adalah melakukan pengelompokan berdasarkan penamaan fungsi dan kategorinya kayak gitu. Contohnya di sini saya ngambil dari Flip nih. Nah, di Flip ini tuh dia mengkategorikan menu account-nya menjadi account dan security dan juga general. Sehingga si user ini akan lebih mudah mencari ketika dia ingin mencari soal general tentang Flip, otomatis dia akan mencari menu generalnya di sini. Kemudian di sini pun juga sebenarnya dikelompokkan lagi account dan security, menu ini tuh dikelompokkan menjadi satu di menu account seperti itu. Sehingga tampilan account ini tidak perlu ditampilkan di awal. Arti, sorry banget nih, audionya boleh didiketin lagi nggak? Oke, sip. Ya, ini ya. kasih. Sama Siap. ini Kak, minta tolong ini pakai Figma ya, di ini aja Kak, di full screen aja, minta tolong. Oke, gini ya, mana ya? Ya, terima kasih. Oke, yap. Yang selanjutnya itu adalah soal time. Nah, time ini sangat penting banget karena suatu experience atau proses itu bisa berjalan cepat atau terasa berjalan cepat. Pengguna itu akan merasa bahwasanya produk yang kita gunakan itu terasa simple karena proses yang kita gunakan itu cepat kayak gitu. Jadi selalu buat produk yang prosesnya itu berjalan cepat kayak gitu. Nah, saya ngambil contoh lagi ini dari Flip. Nah, di mana ketika kita mengirimkan uang, itu kan uang itu tidak bisa langsung sampai, ya pasti ada proses pengecekan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, sambil menunggu proses pengecekan itu dari pihak Flip itu, dia memberikan animasi loading di sini sehingga proses yang butuh waktu itu tadi itu terasa berjalan cepat karena adanya animasi loading yang ada di sini kayak gitu. Nah, di sini kita mari coba breakdown ya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau nyoba nge-breakdown kira-kira dari metode resort ini dari aplikasi Traveloka, apa sih yang di-remove atau disusutkan atau yang lain gitu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau nyoba nih. Boleh angkat tangan gitu Kak? Boleh open mic? Ya, boleh banget. Ayo, coba teman-teman silakan, mumpung nggak perlu takut salah, kalau salah justru malah bisa langsung belajar gitu ya. Ada yang mau coba? Silakan teman-teman, boleh raise hand atau boleh di kolom chat, aku Kak, gitu boleh. Ada nggak? Ayo. Oke.
Kalau misalkan masih belum ada, ya udah tidak apa-apa. Ya, jadi kalau misal, mari kita coba breakdown bareng-bareng ya di sini ya. Nah, dari metode Risu tadi itu bisa kita lihat nih bahwasannya goals-nya di aplikasi Traveloka ini adalah untuk mengajak user login atau mengajak user untuk download apps-nya, sehingga di bagian atas ini adalah yang ditonjolkan login atau registrasinya kayak gitu. Sedangkan menu-menu yang lain kayak download apps, kemudian partner with us, save, my booking dan lain sebagainya ini dihilangkan kayak gitu. Terus yang dihilangkan lagi adalah fitur banner, slider banner di atas ini. Nah, fitur slider banner di atas ini itu sama BA Traveloka-nya dihilangkan supaya fungsi utama dari Traveloka ini sendiri yaitu kayak pemesanan tiket pesawat, hotel atau yang lain itu bisa lebih ter-highlight kayak gitu, sehingga mereka menghilangkan uh, slider banner di atas, kemudian menampilkan yang di menu-menu ini, menu-menu kayak pemesanan tiket ditaruh di atas kayak gitu. Terus yang di hide adalah kalau misalkan teman-teman lihat di sini nih, websitenya Traveloka itu kan dia ada form untuk pencarian penerbangan tiket kayak gitu kan. Nah, mereka di hide di sini supaya tidak terlalu membanjiri user itu dengan terlalu banyak action atau informasi, sehingga form ini tuh di hide dan bisa diakses kalau di mobile ketika si user membuka menu misalkan penerbangan kayak gitu. Gitu. Nah, jadi yang paling penting ketika kita udah menguasai tahu nih resort harus kayak gimana-gimana, itu yang paling penting adalah teman-teman pasti tahu nih kebutuhan user yang ingin teman-teman selesaikan itu apa. Jadi lakukan research, pahami kayak user goals-nya itu apa, ekspektasinya seperti apa, kemudian kapan dan di mana user itu bakal menggunakan produk kita kayak gitu. Apalagi kalau misalkan soal kopi, kita juga mesti hati-hati nih karena tiap daerah itu terkadang memiliki persepsi yang berbeda-beda kayak gitu. Nah, mungkin dari Mbak Civa mau jelasin sedikit di pengalaman di Flip gimana sih Mbak menggunakan uh, resort atau understanding tentang behavior mobile ini Mbak kayak Ya, gitu. ya, jadi di Flip salah satu caranya untuk kita berempati ke user mobile gitu ya. Jadi aplikasi Flip kan ini ya di mobile gitu ya aplikasi ya. Nah, jadi ketika user buka landing page Flip di mobile, dia langsung ada tombol untuk download App Store atau ke Play Store. Sedangkan kalau user bukanya di desktop, karena ini sebenarnya aplikasi mobile, jadi kayak kurang make sense gitu kalau misalkan kita tetap ngasih tombol download di desktop. Makanya kita ngasihnya di sini QR supaya user gampang untuk download, langsung scan gitu dari mobilenya sendiri langsung ke Play Store atau App Store gitu. Oke, sip, mantap. Terima kasih Kak Jipa buat sharing pengalamannya nih gitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah tentang designing for different screen size atau resolution kayak gitu. Nah, gimana sih kita mendesain untuk screen size yang berbeda? Nah, yang pertama kita bisa lihat dulu nih dari gambar ini bahwasanya di sini dia memulainya adalah dengan ukuran layar yang paling kecil, kemudian ke ukuran yang lebih besar di tablet hingga di ukuran yang lebih besar lagi di desktop kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kayak layoutnya tuh ketika semakin besar ukuran layarnya, maka layout itu bisa berbeda dengan yang ukuran yang lebih kecil kayak gitu. Nah, terus gimana sih cara kita menentukan ukuran layar yang paling kecil? Untuk menentukan layar yang paling kecil, itu pertama teman-teman bisa lakukan atau research kayak sebenarnya yang lagi populer, ukuran layar yang lagi populer saat ini yang digunakan itu ukuran berapa. Di sini saya ngelihat ya, di sini ukuran layar yang populer itu ada di yang paling banyak di 360 kali 800. Kemudian ada lagi di 360 kali 780. Nah, dari semua ini teman-teman cari tuh ukuran layar yang paling kecil itu seberapa. Nah, di sini kan kita bisa lihat ukuran yang paling kecil adalah 360 kali 780 kayak gitu. Baru
ketika teman-teman udah define ukuran yang paling kecil, teman-teman bisa mulai mendesainnya dari ukuran yang paling kecil itu tadi, yang disebut dengan kita nyebutnya mobile first design kayak gitu. Nah, sebenarnya kayak kenapa sih kita perlu mobile first design itu? Karena kalau misalkan teman-teman mendesain dari ukuran yang paling kecil, maka semakin besar ukuran layar itu nanti akan semakin mudah buat menambahkan elemen-elemen gitu, elemen-elemen komponen dan sebagainya, daripada harus menghapus elemen. Nah, ibaratnya nih ya, kayak misalkan kita itu punya sebuah rumah gitu kan, kita punya sebuah rumah, dimulai dari ukuran rumah yang paling kecil, otomatis kita membeli barang-barang yang seperlunya aja, yang dimana cukup untuk rumah kita, untuk rumah kecil itu tadi. Nah, setelah kita punya rumah yang lebih kecil, kita ada rezeki, kita beli rumah yang lebih besar, otomatis teman-teman akan lebih mudah buat menambahkan barang-barang yang sesuai dengan rumah yang lebih besar itu tadi. Beda cerita kalau misalkan kita memulai dari sesuatu yang mulai dari rumah yang lebih besar gitu ya, terus kemudian kita pindah ke rumah yang lebih kecil. Otomatis kita mau nggak mau harus menjual nih atau menghilangkan barang-barang yang tidak diperlukan atau yang tidak cukup di rumah yang lebih kecil itu tadi. Sedangkan mindset kita kalau udah kayak gitu tuh kayak mau menghilangkan kayak sayang karena ini diperlukan kayak gitu. Itu analogi singkatnya seperti itu. Nah, contohnya kayak gimana? Nah, di sini saya ngambil sebuah aplikasi restoran gitu ya, yang dimana goals dari aplikasi restoran ini adalah untuk user yang lagi dalam perjalanan, kemudian pengen melakukan reservasi ke restoran tersebut kayak gitu. Nah, di mobile-nya si pihak restoran ini itu yang menjadi action utamanya adalah untuk melakukan panggilan untuk melakukan reservasi. Sehingga yang mereka taruh di sini informasi-informasinya adalah nama restorannya, alamat, jam buka, kemudian ngasih tahu kalau misalkan kita itu bisa menerima reservasi dengan melakukan panggilan. Kemudian di sini juga ngasih menu lounge-nya apa kayak gitu. Oke, bentar ya. Bentar. Nah, selanjutnya yaitu dibawa ke ukuran yang lebih besar, yaitu ukuran tablet. Nah, di ukuran tablet di sini itu si pihak restoran bisa menambahkan kayak gambar dari makanan, kemudian menu spesialnya, bahkan di sini kita bisa tambahkan kayak menu spesial breakfast, lunch, dinner, drinks, kemudian ketemu dengan chef-nya, restoran overview, kayak gitu. Ketika kita bawa lagi ke screen yang lebih besar, yaitu di desktop, teman-teman juga si pihak restoran ini bisa menambahkan banyak sekali elemen nih di sini kayak foto dari makanannya, foto dari suasana di sana, form untuk melakukan reservasi, kemudian ngelihat event-eventnya, terus foto chef-nya dan juga chef overview dari chef-nya itu tadi kayak gitu. Nah, caranya gimana sih kita itu mendesain dari mobile first atau dari mobile yang ukurannya kecil kayak gitu. Nah, caranya adalah yang pertama teman-teman bisa melakukan prioritasin soal kontennya nih. Nah, jadi teman-teman lakukan analisa, bikin draft kalau perlu, bikin draft kayak konten yang ingin ditampilkan itu apa saja. Nah, nanti setelah dibikin draft itu kira-kira mana sih konten atau fitur yang ingin ditampilkan di awal gitu. Nah, contohnya di sini adalah saya ngambil dari aplikasi chatnya Skype. Aplikasi chatnya Skype ini karena fitur utamanya adalah untuk melakukan chatting, gitu ya. Jadi mereka yang ditampilkan di sini adalah fitur utamanya yaitu melakukan chatting. Sedangkan untuk menulis dari list dari kontaknya dan juga galerinya yang di sebelah kiri kanan ini itu dia bisa disembunyikan atau dihilangkan gitu. Nah, yang poin yang kedua adalah fokus pada fungsi utama. Nah, fokus pada fungsi utama di sini itu adalah desain yang kita buat harus memaksimalkan dari experience dari user untuk menggunakan fitur utama dari suatu aplikasi yang kita buat itu. Jadi elemen-elemen yang tidak penting atau yang tidak menjadi prioritas itu bisa dihilangkan atau
disembunyikan dari tata letak di sini gitu. Nah, contohnya di sini saya ngambil dari aplikasi Flip lagi, di mana fungsi utama dari aplikasi Flip ini adalah untuk melakukan transfer uang gitu kan. Nah, di sini dia membuat menu transfer atau tombol action transfer ini lebih stand out daripada menu yang lain. Kemudian menu top up dan sisanya menu-menu yang tidak penting atau tidak yang diprioritaskan itu bisa disembunyikan di menu more ini. Nah, di sini juga dari pihak Flip itu menggunakan warna yang konsistensi yang berhubungan dengan transfer itu dengan tombol CTA yang berwarna orange seperti ini. Tentunya gitu. Nah, yang selanjutnya gimana? Yaitu adalah gunakan font yang mudah dibaca. Karena font yang paling kecil atau font yang kecil itu jelas susah dibaca dan juga tidak nyaman bagi user, apalagi kita taruhnya di mobile kayak gitu. Nah, contohnya di sini nih, font yang bagus itu adalah font yang lebih jelas dibaca, kemudian memiliki kontras yang jelas juga, dan juga padding atau antar paragraf yang lebih jelas. Jadi kayak misalkan di sini nih, fontnya terlalu kecil, kontras yang tidak jelas, kemudian paragraf yang terlalu mepet-mepet seperti ini membuat user tidak nyaman kayak gitu. Dan yang terakhir adalah lakukan testing. Nah, di sini lakukan testing itu adalah kalian lakukan pengetesan dari berbagai perangkat nih. Apakah desain yang kalian buat itu udah berjalan dengan baik di berbagai ukuran layarnya. Gitu. Dan juga sering-sering ngobrol sama engineer-nya juga nih, kalau misalkan teman-teman udah bekerja di apa itu kayak software house atau production, ya product house kayak gitu. Sering-sering ngobrol kayak possible nggak sih kayak perbedaan layoutnya dibuat seperti ini dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, mungkin dari Kak Cipa mau jelasin lagi nih Kak soal bagaimana sih di Flip. Ya, jadi kalau di Flip untuk ngatasin screen size yang banyak banget ya, jadi biasanya kita lihat nih device yang paling banyak dari user kita tuh apa, terus kita lihat patternnya gitu. Ternyata kalau misalkan dari top 10 device nih, kalau bisa dilihat, kita samain nih besarnya 375 semua, bisa kita ambil titik tengahnya 375 kali 812, dan ada juga yang versi kecilnya gitu 375 kali 667 gitu. Jadi mungkin nggak perlu desain untuk semua size kalau emang kita lihat dari user kita nggak benar-benar bervariasi gitu ya. Jadi cukup bisa ambil titik tengahnya di mana gitu. I see, baik. Terima kasih Kak Cipa buat sharingnya. Sip. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah soal adapting mobile specific design pattern, komponen, dan platform guideline. Nah, ini maksudnya apa sih sebenarnya? Nah, maksudnya adalah ketika kita mendesain sesuatu, itu berdasarkan pedoman yang telah dibuat oleh suatu sistem operasi atau OS. Nah, maksudnya gimana? Jadi ketika kita mendesain, gitu ya, kan setiap sistem operasi atau OS kayak Android, iOS, itu punya guideline-nya masing-masing. Nah, dari situ kita tuh mendesain berdasarkan guideline yang udah dibuat oleh Android atau iOS itu tadi, kayak gitu. Nah, tujuannya sebenarnya apa? Sebentar. Tujuannya di sini itu adalah untuk meningkatkan user experience karena pattern yang dibuat itu sudah optimize untuk device mobile yang misalkan untuk Android atau iOS gitu ya. Jadi pengalaman yang digunakan oleh user itu lebih familiar karena lebih sama itu tadi kayak gitu. Dan juga menjaga konsistensi. Nah, menjaga konsistensi di sini itu adalah membuat user nyaman karena dengan aplikasi dengan user experience yang familiar dengan OS tersebut kayak gitu. Dan yang terakhir itu juga kita bisa self developing time. Jadi kita itu nggak perlu riset lagi karena pattern yang atau komponen yang dibuat itu udah dites dan udah pasti bisa berjalan dengan baik kayak gitu. Nah, untuk yang Android, teman-teman bisa ngecek di teman-teman bisa ngecek di material design untuk Android.
Kemudian untuk yang iOS itu teman-teman bisa ngeceknya namanya Human Interface Guideline kayak gitu. Nah, contohnya itu adalah dalam penggunaan margin di sini. Contoh dalam penggunaan margin itu di Android itu menggunakan margin kiri dan kanannya di 16px. Sedangkan untuk di Binar sendiri juga sama, yaitu kita menggunakan margin untuk kiri dan kanannya ini 16px sehingga tidak terlalu mepet antara konten antara border di sebelah kiri dan juga di sebelah kanannya gitu. Contoh penggunaan selanjutnya yaitu adalah dalam bentuk tipografi. Nah, di tipografi ini di iOS itu untuk body itu dia menggunakan ukuran yang paling besar itu di angka 17. Kemudian untuk yang large, lebih besar lagi di 34, kemudian untuk title di 28 dan seterusnya. Teman-teman ini bisa lihat di Human Interface Guideline. Sedangkan untuk yang di Android itu memberikan kebebasan sebenarnya untuk kita menentukan base size-nya berapa. Tetapi untuk scale-nya di Android itu memberikan semacam guide. Kalau misalkan untuk Android disarankan scale-nya menggunakan major second. Nah, di sini itu teman-teman bisa ngecek di situs ini typescales.com. Nah, di typescales.com ini teman-teman bisa masukkan base size yang ingin teman-teman gunakan itu berapa. Kemudian scales-nya itu nanti ada macam-macam, ada perfect, fourth, major, third, atau banyak pilihannya di scale ini. Kemudian Google Font yang digunakan apa, weight-nya berapa, kayak gitu. Nah, di sini udah ke-generate nih ukuran-ukuran fontnya mulai dari body hingga yang paling besar kayak gitu. Nah, terus kan di sini ada koma-komaan ya. Nah, kalau misalkan koma-komaan ini sebenarnya dari teman-teman kalau misalkan mendesain itu bisa dibulatkan saja. Jadi misalkan di sini ada 28,83 itu teman-teman bisa dibulatkan di 28 atau 29 kayak gitu. Begitu juga di yang bawah-bawahnya ini. Dan usahakan untuk mobile itu ukuran yang paling kecil itu adalah di 11,11px ini. Karena kalau misalkan udah di 9, ini udah kecil banget dan susah untuk dilihat kayak gitu. Nah, contoh selanjutnya juga adalah dalam penggunaan navigation. Nah, di navigasi ini kalau misalkan di Android, referensinya dari materials.io. Nah, itu mereka untuk navigasi itu membatasi navigasi paling banyak di 5 dan juga ada label untuk menjelaskan dari navigasi tersebut kayak gitu. Nah, tidak dianjurkan ketika navigasi itu lebih dari 5 hingga 6 seperti ini. Atau navigasi itu terlalu sedikit, cuma 2 kayak gini aja, itu tidak dianjurkan. Nah, sebenarnya navigation bar yang tanpa label ini sebenarnya juga aman, tetapi perlu ibaratnya kayak perlu ada warningnya nih. Takutnya itu adalah mispersepsi dari usernya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan ketika mendesain sesuatu, kemudian ada klien kalian gitu ya minta, Mas menunya di navigasi tambahin satu lagi dong kayak gitu. Nah teman-teman bisa berargumen kalau misalkan menu di navigasi yang lebih dari 5 itu kurang baik kayak gitu. Karena pengalaman pribadi pernah tuh ada klien yang minta dia itu nambahin menu di navigasinya jadi 6. Cuman bagaimana cara kita itu bisa menjelaskan bahwasanya menu di navigasi 6 itu tidak dianjurkan karena terlalu banyak dan batasannya itu ada di 4 atau sampai 5 kayak gitu. Nah, contohnya di sini itu kalau misalkan di Binar itu kita menu navigasinya ada 3 gini. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di Flip, menu navigasinya dia itu ada 5. Gimana yang transfer ini menjadi highlight utamanya gitu. Nah, masih banyak banget guidelines yang bisa teman-teman cek. Itu teman-teman bisa lihat di untuk Android ya, itu di material design di m3.material.io. Sedangkan untuk yang Human Interface Guideline bisa di link ini kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa untuk download komponen dari UI Android itu di files.design. Nah, itu nanti teman-teman bakal banyak banget
template komponen dari Android maupun iOS gitu. Ya, mungkin poin udah masuk ke poin keempat, mungkin bisa saya lempar ke Kak Civa. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Ardi atas penjelasannya. Boleh diikut ya. Ya, jadi sekarang masuk ke topik keempat, yaitu gimana caranya untuk desain interface berbasis sentuhan secara efektif dan intuitif gitu ya. Jadi disclaimer dulu, sebenarnya interface berbasis sentuhan itu ada banyak gitu ya, nggak cuma HP doang, nih, misalkan LCD untuk order MACD atau untuk tiket KRL gitu ya. Cuma di sini kita mau bahas fokus untuk mobile atau HP gitu ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya orang-orang tuh pakai HP juga beda gitu cara pakainya. Ini berdasarkan risetnya Stephen Huber gitu. Jadi 49% pakai dengan satu tangan, 36% dengan dua tangan, cradled itu satu tangan megang, satu tangan mengoperasikan, terus 15% dengan dua tangan. Nah, perbedaan pegangan tangan ini tuh juga menimbulkan perbedaan sejauh mana sih user bisa reach atau menggapai suatu elemen dalam HP gitu ya, dalam layar. Nah, bahkan dari tiga cara tersebut pun masih ada kayak turunannya gitu ya. Yang satu tangan ada yang agak ke bawah megangnya, ada yang ke atas, terus yang cradle ini ada yang pakai jempol, ada yang pakai telunjuk buat ngoperasinnya, terus yang dua tangan bisa potret atau landscape gitu. Nah, terus gimana sih caranya kita supaya bisa desain keberagaman tadi tapi tetap efektif dan intuitif gitu. Nah, Stephen Huber ini desainer yang udah berkecimpung di bidang desain selama lebih dari 15 tahun gitu, udah rilis beberapa buku juga. Nah, di tulisannya yang ini dia bikin ada 10 heuristik mobile touchscreen design. Cuma di sini aku rangkum jadi 5, tapi semoga esensinya sama gitu ya, mencakup semuanya. Nah, yang pertama, orang-orang tuh menggunakan HP yang berbeda dengan cara yang berbeda gitu ya. Jadi contoh yang tadi aja, ada 3 jenis cara orang megang HP, tapi ternyata itu pun nggak statik gitu, orang nggak megang HP dalam satu posisi doang gitu. Jadi misalkan ini ketika typing, orang ternyata lebih banyak yang pakai dua tangan, sedangkan untuk scroll ini sangat kecil gitu ya persentasenya. Terus juga berdasarkan ukuran, jadi kalau ukurannya kecil, orang-orang lebih senang megang di tangan aja, tapi kalau semakin besar mungkin dia naruh di meja atau bahkan ada stand-nya sendiri gitu. Nah, perbedaan size ini juga bikin jarak antara mata dan layar itu berbeda gitu ya. Jadi jarak antara mata ke HP dengan jarak antara mata ke tablet yang di meja gitu kan berbeda. Nah, terus gimana sih caranya mensiasati perbedaan itu? Yang pertama, kita harus desain untuk semua user dengan semua size HP gitu ya. Cuma ini ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi tergantung prioritas teman-teman juga gitu. Tadi kalau misalkan di Flip, setelah kita cek, kita lihat ternyata sebenarnya size yang user pakai tuh mungkin banyakkan di dua size tadi gitu. Jadi kita fokus desain di dua size gitu, karena mungkin akan menghabiskan banyak waktu gitu ya kalau kita beneran buat di berbagai macam size gitu. Yang kedua, jangan bias gitu, jangan berasumsi semua orang memakai HP sama dengan kita gitu, karena mungkin bisa aja kita mikir kita punya HP, kita pakai HP gitu, mungkin orang lain juga makainya kayak kita gitu. Itu asumsi yang salah, karena pertama kita ini cuma sendiri gitu, dan HP kita juga cuma satu gitu ya. Sedangkan misalkan user Flip aja ada di atas 10 juta gitu ya, kan banyak gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngasumsiin orang lain pakai aplikasi kita dengan cara yang sama dengan kita gitu. Nah, caranya gimana sih biar kita nggak berasumsi? Caranya bisa dengan usability testing ke user beneran gitu ya, ke real user. Dan kita validasi desainnya di situ. Kita cek apakah interaksinya seperti apa gitu yang dipakai orang-orang lain. Yang ketiga, untuk baca yang jelas gitu ya. Jadi size dari komponennya perlu disesuaikan dari ukuran device-nya juga. Jadi tadi contohnya misalkan karena HP kita pakainya lebih dekat dengan mata gitu ya, mungkin font-nya bisa lebih kecil kalau dibandingin
komponen yang ada di tablet gitu. Karena di tablet mungkin kita taruh di meja, jadi jarak antara mata dengan layar itu juga lebih jauh gitu ya, jadi perlu lebih besar. Yang kedua, orang-orang itu melihat dan menekan di tengah-tengah layar. Jadi kalau teman-teman pernah dengar user desktop itu ini punya reading pattern F, di mana user biasanya scanning dari kiri ke kanan dan atas ke bawah gitu ya, kayak huruf F. Nah, ternyata untuk user mobile itu hal itu kurang benar gitu ya, kurang berlaku. Ternyata banyakan user langsung fokus di tengah screen gitu, tengah layar. Jadi kalau idealnya untuk kita bikin konten gitu ya, taruh yang paling penting itu di tengah, terus yang mungkin sedikit kurang penting di atas atau di bawahnya, terus yang cuma tambahan doang bisa di ujung-ujung screen HP gitu. Ini juga dari keakuratan ini ya, pencatan gitu ya. Jadi kalau kita naruh sesuatu di tengah lebih akurat, sedangkan untuk yang di ujung-ujung lebih nggak akurat gitu untuk pencatnya. Nah, ini ya contoh lagi. Jadi kita beberapa kali usability testing di Flip gitu ya. Dan lumayan sering kita nemuin ternyata user tuh lebih sering nge-dismiss keyboard dengan cara tap di luar keyboard gitu di tengah sini dibanding walaupun kita punya button selesai di sini gitu. Jadi ya itu salah satu contoh user tuh lebih seneng nge-tap dan ngelihat di tengah gitu ya. Yang ketiga, sentuhan itu tidak akurat. Ini kalau teman-teman bisa lihat di sini untuk ngeklik icon hamburger menu ini aja radiusnya cukup besar ya ini. Jadi sebenarnya penting untuk kita bikin touch target itu agak besar gitu. Jadi kayak kalau teman-teman sering nemuin orang typo gitu, sebenarnya yang salah sih bukan jari jempol teman-teman yang kegedean gitu, tapi mungkin touch target atau area sentuhannya yang terlalu kecil. Nah, ini ada studi dari MIT, ternyata katanya area yang kena sentuhan jempol aja tuh 2,5 cm gedenya gitu. Nah, jadi gimana sih biar kita bikin touch yang lebih akurat gitu ya. Pertama, touch target minimumnya perlu 1 cm gitu. Jadi di sini ini tuh yang dirasa udah paling minimum banget gitu. Jadi kalau lebih kecil mungkin bakal susah banget user buat nge-tap gitu. Yang kedua, untuk menghindari salah tap, tadi pertama minimal 1x1, terus kedua jarak antar komponennya juga harus cukup besar gitu. Percuma kalau misalkan kita udah bikin touch targetnya lumayan besar, tapi ternyata dia dempetan sama komponen lain gitu. Jadi masih kemungkinan untuk salah pencetnya masih tinggi. Yang ketiga bisa juga dengan kasih visual feedback. Jadi misalkan ketika user pencet suatu tombol, dari interface kita perlu ngasih feedback nih supaya user yakin ternyata dia benar pencet tombol itu gitu. Salah satunya bisa dengan ganti warna tombolnya ketika dipencet jadi lebih tua, atau bisa juga ganti jadi loading state gitu ya, jadi muter-muter tombolnya misalnya. Yang keempat, orang-orang itu bakal tap apa yang mereka lihat gitu. Jadi penting sebenarnya untuk user, pertama tahu kalau suatu elemen itu bisa di-tap. Yang kedua, jelas kalau user nge-tap itu ada action apa. Yang ketiga, tadi balik lagi gampang untuk di-tap gitu ya elemennya. Nah, jadi gimana nih untuk interaction yang bentuknya gesture gitu. Padahal kan gesture ini menarik untuk dieksplor gitu ya untuk touch-based interface ya. Nah, ini ada tipsnya. Pertama, kita perlu ngedukasin user nih, sebenarnya ada action, ada gesture apa sih yang bisa melakukan suatu action gitu. Jadi kita bisa ngasih tutorial atau coach mark pas awal kita rilis suatu fiturnya gitu, misalkan untuk ngasih tahu misalkan kalau swipe ke kiri bisa untuk mark as read gitu. Yang kedua, jangan pakai gesture yang aneh-aneh gitu, yang kompleks. Karena untuk ngelakuin suatu action harusnya jangan mempersulit user gitu ya. Jadi cukup dengan swipe atau mungkin scroll biasa gitu. Yang ketiga, kita juga perlu ngasih alternatif lain gimana caranya user bisa melakukan action tersebut. Jadi kalau contoh di Gmail ini misalkan dia nge-swipe kanan bisa delete, tapi
user masih bisa delete, di mana ketika user buka emailnya terus ada titik 3 di situ ada delete gitu. Jadi tetap ada cara di mana user bisa melakukan action tersebut walaupun dia nggak tahu ada ada ya gesture interaction ini gitu. Yang kelima, kita perlu ini work at human scale. Jadi yang mungkin suka kelewat gitu ya, desainer sering fokus dengan kerjaannya di desktop, tapi kurang merhatiin gimana sih sebenarnya desain kita ada di HP gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah pakai Figma, jadi Figma itu ada Figma Mirror. Jadi bisa live gitu ya, kita lagi desain apa, terus kita lihat di HP kayak apa sih bentukannya gitu. Jadi bisa ngecek apakah tadi touch targetnya udah cukup besar, fontnya udah cukup besar untuk enak dibaca, dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman masih pakai Photoshop atau Illustrator gitu, bisa juga caranya dengan ya udah save aja gambarnya, terus kirim ke HP, teman-teman lihat sendiri dari HP ini udah enak belum sih desainnya gitu. Terus hal lain yang bisa dilakukan juga, kita coba mengunjungi user di lingkungan mereka, gimana sih mereka memakai aplikasi kita. Misalkan untuk aplikasi finance gitu ya, kita coba main ke restoran gitu, ngeliat gimana sih orang-orang pakai kris gitu. Apa sih pain point yang mereka rasain pas pakai itu gitu. Dengan kita beneran datang ke restoran di mana user bakal pakai fitur tersebut gitu. Ya, ini mungkin dari Kak Ardi, boleh diceritain pengalamannya di Binar? Ya, benar. Jadi kalau misalkan di Binar sendiri, kalau di Binar itu bisa teman-teman lihat di sini, di bagian materi screen-nya, itu tombol lanjut dan previous ini itu ditaruh di bawah, di mana itu dekat dengan ibu jari, dan juga ukuran yang digunakan di sini adalah di ukuran sekitar 40 hingga 44 kayak gitu. Tujuannya adalah supaya lebih mudah untuk di-tap dan juga lebih mudah ketika misalkan si user mau lanjut ke materi berikutnya atau ke previous materinya kayak gitu. Itu sih yang diterapin di Binar untuk ini kayak gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Ardi. Ya, sama-sama. Kita lanjut ke yang kelima, the importance of performance slow time optimization. Ya, jadi apa sih maksudnya performance di sini gitu ya? Jadi contohnya misalkan seberapa lama sih kita mau aplikasi itu terbuka ketika kita mau pakai, terus juga seberapa responsif atau seberapa cepat interface kita merespon interaction dari user, terus juga seberapa sering sih aplikasi kita crash atau maintenance, terus seberapa lancar transisi dan animasi yang ada di aplikasi kita, sama energi yang aplikasi kita pakai. Energi di sini mungkin seberapa draining battery HP kita gitu ya, nguras baterai apa enggak gitu. Nah, kenapa sih penting untuk merhatiin app performance ini? Karena kalau teman-teman pernah lihat piramid ini UX piramid gitu ya. Jadi performance itu justru masuk ke paling bawah, ke fungsional. Karena kalau misalkan app-nya nggak ngeloadnya lama banget sampai misalkan nggak bisa keload lah, itu kan udah bahkan nggak bisa kebuka gitu, user nggak bisa pakai gitu. Jadi itu udah paling bawah banget gitu basic foundation-nya UX gitu. Jadi kita perlu pentingin app performance gitu. Terus dari survei yang ada juga ternyata 70% mobile app user bakal berhenti pakai suatu aplikasi kalau lemot gitu aplikasinya. Dan 40%-nya bakal coba cari aplikasi lain yang serupa kalau udah ngerasain experience yang jelek ketika pakai aplikasi tersebut. Nah, terus gimana sih caranya untuk mengoptimasiin app performance kita? Yang pertama dengan nge-compress image. Ini kalau teman-teman lihat, mungkin nggak bisa lihat perbedaan kualitas yang kiri sama yang kanan gitu ya, nggak begitu kelihatan. Tapi ternyata dari size sendiri tuh dia bisa beda sampai 67% gitu. Nah, ini hanya untuk satu gambar. Gimana kalau di aplikasi kita ternyata kita pakai banyak gambar gitu ya. Jadi nge-compress image ini bakal signifikan banget gitu bedanya. Yang kedua, reduce or use illustration. Nah, jadi
ini contoh di Flip ya. Jadi di Flip ketika user mau pakai suatu fitur, ada kadang harus verifikasi dulu gitu. Di mana verifikasi pun ada 3 status, ada yang belum verifikasi sama sekali, ada yang verifikasinya lagi diproses, ada yang verifikasinya gagal. Nah, dibanding kita pakai tiga ilustrasi yang berbeda, walaupun sebenarnya pesannya mirip-mirip gitu ya, kita bisa pakai hanya satu ilustrasi untuk mengurangi memori size aplikasi kita gitu. Nah, selanjutnya kita perlu hati-hati dengan animasi dan transisi. Jadi walaupun benar sih dengan pakai animasi dan transisi itu aplikasi kita kerasanya lebih lebih hidup gitu ya, lebih delightful juga dan lebih responsif kerasanya. Cuma perlu kita perhatikan lagi apakah animasi yang kita buat itu malah distracting user dari tujuan utamanya gitu. Dan kita juga perlu pastikan apakah animasinya berjalan lancar di device yang berbeda. Mungkin ada aja di device jadul ternyata animasinya malah bikin lemot gitu. Itu kan malah bikin frustasi gitu ya untuk user. Jadi kita perlu balancing delightfulness sama ya usable-nya itu helpful atau enggak untuk user. Selanjutnya bisa juga pakai skeleton screen dan lazy loading. Jadi skeleton screen ini sebenarnya bukan optimisasi performance ya, cuma dia bisa bikin ilusi gitu ya. Kelihatannya aplikasi kita nge-loadingnya lebih cepat. Kalau lazy loading, jadi dibanding ketika user buka satu page, nungguin untuk semua kontennya ke-load, ini bertahap gitu nyicil. Jadi yang bisa kelihatan duluan, yang di-load duluan, terus di bawah-bawah baru nyicil nanti gitu. Tapi yang penting user bisa duluan melihat gitu. Nah, sebenarnya performance ini mungkin lebih responsibility-nya lebih ke di engineer gitu ya. Cuma kita sebagai desainer juga perlu evaluasi, ada nggak sih dari sisi desain yang bisa kita lakukan supaya bisa bantu app performance-nya ini gitu. Nah, dari Kak Ardi, mau diceritain Kak di Binar gimana? Yap. Kalau di Binar sendiri itu untuk meningkatkan performance, yaitu salah satunya di sini kita menggunakan icon-icon yang kita gunakan atau aset ilustrasi itu menggunakan format vektor atau SVG, karena selain untuk menjaga konsistensi, itu ketika kita bawa screen yang lebih besar, itu nanti ilustrasi yang dibuat tidak akan pecah kayak gitu, daripada kita menggunakan PNG atau JPG kayak gitu. Dan selanjutnya juga di Binar itu menggunakan komponen-komponen yang sama sehingga bisa mengoptimalkan dari apps kita kayak gitu. Nah, di sini juga untuk masalah animasi itu di Binar sendiri juga tidak terlalu banyak animasi yang digunakan. Contohnya ketika kita mau next atau previous konten di sini, animasi yang digunakan misalnya kita lihat tidak terlalu banyak kayak gitu, hanya slide atau langsung transisi pindah kayak gitu aja. Gitu sih Kak, kalau di Binar seperti itu Kak Sipa. Yes. Ya sama di Flip juga ada beberapa yang kita pakai SVG gitu ya. Emang itu lebih hemat dari size ya. Lanjut ke yang terakhir, accessibility and inclusive design for mobile. Nah, apa sih maksudnya accessibility ini? Jadi sebenarnya accessible design itu adalah desain di mana semua user bisa menavigasikan interface kita secara mudah dan secara nyaman gitu ya. Mungkin kadang sering dengar gitu ada kesalahpahaman yang dimaksud accessible design itu, oh ini desain untuk yang disability gitu ya. Sedangkan sebenarnya accessible design itu inklusif untuk semua. Cuma karena kita mungkin kebiasaan desain dengan di pikiran kita untuk dalam tanda kutip normal user gitu ya. Jadi kita kadang lupa untuk include yang disability juga. Nah, jadi bahkan disability pun ada berbagai macam gitu. Ada yang permanen, temporary, sama situational. Jadi misalkan untuk permanen
yang satu tangannya udah nggak ada gitu misalnya ya. Yang temporary, yang satu tangannya pakai gips, jadi cuma bisa pakai satu tangan. Terus yang situational, ibu-ibu megang bayi gitu ya, jadi tangan yang bisa dipakai cuma satu juga gitu. Nah, mungkin contoh sebentar. Ya, jadi contoh accessible design yang mungkin teman-teman nggak kepikiran kalau itu ternyata accessible design juga gitu. Yang pertama itu dark mode ya. Jadi mungkin untuk beberapa orang untuk ngelihat layar HP di malam hari itu bikin sakit mata. Jadi dengan adanya dark mode itu membantu user-user tersebut ya. Terus contoh lainnya adalah kita bisa setting besar kecilnya font size di HP kita gitu. Jadi misalkan untuk user yang lansia atau yang punya plus gitu ya, perlu pakai yang lebih besar fontnya gitu. Jadi ini membantu banget untuk user-user tersebut. Nah, contohnya kalau di Flip, jadi waktu itu kita sempat dapat komplain gitu ya dari user. Kenapa sih setelah revamp kok Flip jadi kurang friendly buat user tunanetra gitu. Ternyata pas kita cek, jadi di sini kita cobain pakai talkback feature-nya Android ya. Home_content_scene text greeting. Nah, jadi ini padahal ininya Halo Bayu, tapi yang diomongin nggak jelas gitu. Jadi ternyata yang kebaca itu adalah nama variabel elemen ini gitu. Jadi ini nggak jelas itu, user nggak ngerti ini apaan gitu. Sedangkan setelah kita cek ini, kita collab sama engineer gitu, gimana nih biar user yang butuh ini bisa tetap pakai gitu. Terus akhirnya kita benerin gitu. Sejak pakai Flip, kamu sudah hadapi 2.16.500. Ya gitu. Jadi sebenarnya penting untuk desainer collab dengan engineer gitu ya, untuk improve user experience user kita. Nah, dari Kak Ardi mungkin mau cerita lagi di Binar gimana? Ya, kalau di Binar sendiri kayaknya masih belum sampai ke talkback fitur gitu ya, tetapi di sini yang bisa kita lakuin untuk meningkatkan accessibility adalah dengan cara penggunaan color yang jelas sehingga tidak ketika kita kontrasnya itu memiliki kontras yang cukup jelas kayak gitu. Nah, cara ngeceknya kita di sini adalah ketika kita udah mendesain itu ya, udah menentukan warna-warna kita, habis itu kita coba nih rubah semua ini tuh jadi warna abu-abu seperti ini kayak gitu. Nah, tujuannya adalah untuk ngecek kontrasnya. Ketika kita rubah seperti ini tuh konten-konten yang konten-konten yang ada itu apakah masih bisa terbaca dengan jelas atau tidak kayak gitu. Itu sih kalau misalkan kalau yang ada di Binar sekarang yang diterapin seperti itu kayak gitu Kak. Oke, pasti Kak Ardi. Ya, sama-sama. Ya, ini udah di akhir sesi. Selesai materinya. Lebih lama dari perkiraan. Yeay, terima kasih Kak Cipa, terima kasih Kak Ardi. Oh my God, aku baru ngeh gitu ya bahwa ternyata UI UX design itu lebih dari sekedar bikin user experience yang baik ya, maksudnya journey-nya yang lancar, terus juga desainnya menarik. Tapi aku luar biasa lupa, bahkan nggak aware sama sekali bahwa kita juga ada teman-teman yang berkebutuhan khusus gitu ya. Dan aku baru tahu kalau Flip bisa seperti itu. Oh my God, Kak Cipa, maafkan aku. Anyway, oke, teman-teman, terima kasih banyak Kak Cipa dan Kak Adi sekali lagi untuk materinya. Next, kita bisa bahas ya untuk Q&A session-nya. Jadi teman-teman, kalau ada yang masih mau nanya-nanya, boleh silakan di-drop di di Slido. Atau nanti kalau misalnya ada yang mau nanya langsung juga boleh kasih raise hand aja gitu ya. Oke, kita bisa lanjut dulu kah ke slide-nya? Oke, mungkin dari pertanyaan pertama kali ya, ini aku bacain dulu deh. Bagaimana caranya kita mendesain suatu aplikasi jika terdapat dua tipe user, yaitu untuk orang tua dan kaula muda?
apakah ada perbedaan dari sisi UX? Boleh dari siapa? Dari Kak Cipa dulu mungkin dijawab, Kak. Oke, gimana caranya bisa dia terdapat dua tipe user? Sebenarnya mungkin gini, ketika desain kita kan untuk salah satu proses desain tuh ada yang namanya ini ya, validasi ya, testing ya. Jadi mungkin kita awalnya bisa nih untuk awal kita bikin satu desain dulu, terus kita cobain testing ke dua pool user yang berbeda gitu. Yang satu emang orang tua, yang satu anak-anak muda gitu. Dan kita di situ evaluasi apakah emang ada perbedaan dari cara tipe user yang berbeda itu memakai aplikasi kita, atau sebenarnya nggak jauh gitu perbedaannya yang mungkin bisa kita samakan. Tapi kalau misalkan emang ada perbedaan, itu bisa dikembalikan lagi ke ini ya, ke company, ke perusahaan, apakah kita mau bikin untuk dua tipe yang berbeda, atau bisa kita maklumi dulu gitu ya. Mungkin ada prioritas yang lebih penting, misalkan untuk develop fitur baru gitu. Jadi mungkin untuk membedakan versi UX untuk orang tua sama mudanya belum terlalu diprioritaskan gitu. Itu kembali lagi ke company-nya sih, kalau dari aku gitu. I see. Berarti pertama kita harus cek dulu ya, apakah emang benar nih gitu, apakah keduanya emang beda banget jauhnya gitu. Kalau memang ada perbedaan, terus kita balik lagi gitu ya ke company, mana yang mau kita gitu ya. Oke, dari Kak Ardi mau menambahkan, Kak? Ya, benar banget. Jadi kalau di Binar sendiri juga sama seperti itu. Bahkan kita juga nggak nyangka kalau misalkan pengguna kita itu dulu ada yang dari background kedokteran, di mana yang udah cukup berumur, udah punya apa itu namanya, kayak udah punya tempat praktek sendiri kayak gitu. Nah, kita tes kalau misalkan memang UI yang kita buat itu masih bisa digunakan oleh berbagai kalangan user dengan berbeda usia, ya udah berarti kita nggak ada masalah dengan itu kayak gitu sih. Contohnya juga kayak aplikasinya Mobile BCA itu. Mobile BCA itu pun kalau misalkan kita lihat sendiri mungkin UI-nya nggak begitu bagus ya, tetapi banyak sekali yang menggunakan karena kalau yang saya lihat selain mobilenya, meskipun mobilnya dia itu nggak bagus, tetapi dia bisa ngasih experience yang kayak misalkan kita mau ngirim uang itu bisa lebih cepat daripada bank yang lain kayak gitu. I see. Oke. Berarti emang harus ini yang penting fungsi utamanya dulu ya. Benar. Yang tersampaikan gitu. Oke, ini dari Anonymous, dari aku tidak bisa menyebutkan namanya. Apakah sudah jelas? Kalau misalnya belum jelas, nanti boleh di follow up ya, boleh di Slido atau mungkin di kolom chat. Kita lanjut dulu ke berikutnya. Permisi Kak, mau nanya. Untuk Figma sendiri, hanya untuk mendesain UI aplikasi atau juga bisa coding aplikasinya? Dari Kak Ardi, boleh Kak, silakan. Ya, kalau tool Figma sendiri itu kaitannya apakah hanya untuk mendesain UI, apakah hanya untuk mendesain UI atau juga bisa ngoding? Jawabannya sebenarnya tujuan awal Figma dibuat itu adalah untuk mendesain UI, tetapi semakin berjalannya waktu di sini tuh banyak sekali plugin yang bisa digunakan untuk mengconvert desain UI kita menjadi misalkan kode HTML di Webflow kayak gitu. Tetapi saya rasa plugin-plugin seperti itu memang membantu, tetapi tidak bisa 100% kayak langsung jadi rapi gitu, nggak bisa kayak gitu sih kayaknya. Tapi perlu ada sentuhan dari engineer kayak gitu. Itu sih. Dan ataupun kalau misalkan kepingin lihat codingnya, di Figma itu ada fungsi inspect, di mana di situ nanti kita bisa lihat tuh kayak marginnya, ukurannya berapa, kayak gitu. Gitu sih kalau dari saya. Mungkin dari Kak Cipa? Udah cover semua. Oke, siap. Terima kasih Kak Ardi, terima kasih Kak Cipa. Oke, next. Oke, ini teman-teman kalau misalnya pertanyaannya belum jelas gitu ya, boleh ditanyain lagi ya di kolom chat atau mungkin follow up di Slido. Oke, kita next. Bagaimana menentukan tipografi yang paling pas dengan perusahaan kita? Waduh, ini dari siapa ya? Kak Cipa dulu deh Kak, boleh. Silakan Kak.
Oke, jadi tipografi yang paling pasti di ini sih Kak, mungkin perlu tahu dulu perusahaannya itu pengen dilihat user seperti apa gitu. Jadi misalkan kita pengen perusahaan kita dilihat user sebagai company yang formal gitu, yang profesional. Dibanding ada satu lagi company yang pengennya dilihat user lebih friendly gitu. Nah, dari situ aja kan bisa beda ya dari tipografinya. Mungkin yang friendly kita bisa cari yang lebih kalau sekarang mungkin yang agak rounded gitu ya. Terus kalau yang lebih formal mungkin yang lebih kaku kelihatannya. Jadi bisa balik dulu ke kita pengen perusahaan kita mau dilihat user kita seperti apa gitu kalau dari aku. Oke, kalau dari Kak Ardi, Kak, gimana? Yap, hampir sama sebenarnya kayak gitu juga. Mungkin nambahin sedikit soal referensi yang bisa teman-teman gunakan itu bisa mengarah ke Google Font. Kalau misalkan teman-teman mau ke arah yang lebih formal bisa menggunakan font dengan tipe serif. Kalau misalkan yang lebih santai itu tadi benar kayak ada yang roundednya, itu bisa pakai yang sans serif kayak gitu sih. Gitu. I see. Berarti ini sebenarnya juga ini ya, kembali lagi ke brand identity dari masing-masing perusahaan ya, gitu. Jadi kalau ya identitas perusahaannya gitu, pengen dilihat, oh perusahaan ini tuh yang formal banget, kaku banget, aku nggak tahu, mungkin pakai Arial kali ya, karena aku kan biasa menulis cuma tahu Arial doang gitu. Jadi kembali lagi ke masing-masing identitas yang ingin ditampilkan, begitu. Oke, ini ada yang raise hand, jadi mungkin aku akan coba ke Zaid dulu ya. Gimana Zaid, boleh open mic? Oke, suaraku udah terdengar jelas ya. Aman. Oke, Kalau mau open cam juga boleh loh, jadi biar kami tahu ini ngobrol sama siapa. Gitu. oke, Tapi anyway, silakan. oke, makasih Kak Sally untuk kesempatannya. Sebelumnya aku mohon maaf nggak bisa on cam karena sinyalnya lagi nggak baik. Eh, Makasih banget ya, ini sungguh banyak insight yang aku dapat dari Kak Cipa dan juga Kak Ardi. Aku ada punya pertanyaan buat Kak Ardi dan Kak Cipa. Yang pertama untuk Kak Cipa, tadi kan ngejelasin soal ilustrasi yang digunakan di Flip. Ada 3 konten. Yang pertama konten untuk ilustrasi berhasil, terus konten ilustrasi menunggu, dan konten ilustrasi gagal. Tadi Kak Siva juga sempat menjelaskan kalau bisa dipilih satu ilustrasi yang bisa menggambarkan semuanya. Gitu. Tadi sih aku lihat di slide-nya gimana sih caranya untuk memilih ilustrasi yang sama dan bisa ngasih bayangan ke user kalau tujuan atau goals-nya belum tercapai gitu. Karena kan masing-masing ilustrasi kan punya makna yang beda-beda ya. Itu yang pertama untuk Kak Siva. Terus yang kedua untuk Kak Ardi soal accessibility di slide terakhir. Jadi di slide terakhir tadi ngejelasin bahwa tes accessibility itu bisa lewat BW ya, black and white gitu. Nah, mungkin boleh dijelasin secara detail, Kardi, apa sih apa ya, aplikasi yang bukan aplikasi, maksudnya rekomendasi yang selalu digunakan kalau ini udah accessible loh black and white-nya gitu. Jadi artinya udah bisa langsung running to di develop gitu. Itu sih dari aku pertanyaannya. Thank you. Terima kasih. Terima Aduh, kasih. cuman aku nih yang nggak ditanyain nih, Kak Cipa sama Kak Ardi ditanyain. Aduh, mungkin bisa ke Kak Cipa dulu kali ya, sebelum lupa. Gitu ya, nanti kita ke Kak Ardi ya. Silakan. Jadi kalau tadi dari case aku, jadi kita lagi ngomongin verifikasi Kak. Jadi tadi verifikasinya ada yang user belum verifikasi sama sekali, ada yang verifikasinya sedang diproses, terus ada yang verifikasinya gagal. Nah, jadi kita karena di situ walaupun statusnya ya beda-beda, tapi yang lagi kita ingin komunikasikan itu soal verifikasinya gitu. Jadi makanya kenapa yang seperti itu bisa di reduce gitu ya, dari 3 jadi satu ilustrasi. Cuma mungkin kalau misalkan emang nggak ada apa ya kunci yang sama dari tiga hal yang berbeda itu, mungkin
ya emang nggak bisa gitu Kak untuk disamakan gitu. Jadi tergantung konteksnya juga sih Kak. Tuh. Dari Zaid, Kak Zaid, apakah sudah aman? Oke. Artinya bisa dijelaskan juga nggak ya lewat copywriting gitu yang lebih menjelaskan kalau taksnya itu tidak selesai atau sudah selesai gitu. Meskipun Ya ilustrasinya sama gitu ya. sama gitu. Ya udah pasti sih copywritingnya bakal membantu juga gitu. Cuma tadi kan kita lagi bahas soal performance app gitu ya, dimana kalau kita pakai banyak ilustrasi mungkin bisa jadi kurang bagus gitu ya performance kita gitu. Dari kopinya bisa banget Kak untuk lebih di-emphasize lagi gitu ya kalau emang kita pakai ilustrasi yang sama. Oke, sip. Thank you, Kak Siva. Oke, thank you. Next dari Kak Ardi. Halo. Oke, tadi menjawab soal gimana soal kontras kayak gitu ya. Mungkin saya mau izin share screen lagi ya, bentar. Halo? Oke, sebentar dari Mas Gamal. Kak Gamal, boleh dibantu? Iya. Oke, sip. Nah, ya, saya izin share screen lagi. Nah, di sini selain menggunakan metode black and white gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan di Figma ini metode ini tuh paling gampangnya itu tuh saya ngerubah mana ya? Nah, ngerubah ini layernya ini yang awalnya pas stroke seperti ini. Nah, ini kan awalnya kayak gini nih. Nah, buat ngecek itu quick-nya, cara cepatnya itu saya ganti ke luminosity. Jadi kan kelihatan nih abu-abu kayak gini. Terus cara lainnya untuk benar-benar nunjukin kalau sebenarnya ini tuh udah jelas nggak sih? Nah, itu teman-teman juga bisa pakai plugin di Figma. Itu namanya ada kontras di sini. Nah, itu tinggal di run aja. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini kayak kontras rasionya ada di 6,69 banding 1 kayak gitu. Nah, di sini udah kelihatan juga nih untuk normal text itu AA itu saya lupa kepanjangannya apa. Kalau AAA3 ini itu artinya lebih jelas kayak gitu. Kalau AA itu sudah cukup jelas. Jadi misalkan kita menggunakan normal text itu udah cukup jelas. Kalau misalkan kita menggunakan large teks yang lebih besar itu akan cukup jelas dan akan sangat jelas lagi kayak gitu. Gitu sih cara ngetes untuk kontrasnya apakah warna yang kita gunakan atau komponen yang kita gunakan itu udah cukup jelas atau belum kayak gitu. Mungkin dari situ apakah menjawab Mas Said? Ya, menjawab, tapi aku penasaran tadi ada fail ya. Itu Kenapa? maksudnya gimana ya? Tadi Oh iya. Maksudnya yang fail ini artinya ini untuk ukuran normal teks itu. Nah, untuk normal teks ini sebenarnya udah cukup jelas, tetapi untuk fail karena tidak sangat jelas kayak gitu. Ibaratnya kayak udah lolos di cukup jelasnya kayak gitu. Ini kan ada AA sama A3A. Nah, ini aku lupa kepanjangannya apa, cuman yang A3A ini adalah status yang kayak nunjukin udah sangat jelas kayak gitu sih. Gitu. Jadi kalau misalkan ya gimana Mas? Halo. Dari Kak Zaid, gimana? Cukup aman kan? Oke, aman sih, Kak Seli. Thank you, Kak Aldi. Oke, siap. Terima kasih sama-sama. Oke, ini ada dari Kak Cipa juga nih. Kalau AAA itu levelnya lebih tinggi dari AA, jadi kontrasnya juga harus lebih tinggi. Sip. Oke, terima kasih Kak Cipa, terima kasih Kak Ardi, dan terima kasih Kak Zaid. Next kita bisa kembali dulu ke slide ya. Tadi ada Fajrian, kita sebentar ya, kita ke slide dulu, habis itu kita ke Fajrian. Oke, dari Anonymous, paling atas nih. Dalam menentukan pembuatan UI awal sebelum produk rilis, apakah ada konsiderasi mengapa memilih frame Android ataupun iPhone ya Kak? Boleh dari Kak Ardi dulu deh. Oke, konsiderasinya mengapa memilih frame Android ataupun iPhone. Ya, pertama sih yang kalau di Binar sendiri kita menentukan
user kita siapa kayak gitu kan. Nah, karena user kita itu ingin merambah ke masyarakat lebih general gitu ya, nggak spesifik dengan iPhone, karena kita waktu itu tuh target kita adalah masyarakat di pedalaman, di pedesaan juga kayak gitu, sehingga akses pendidikan ini tuh bisa diakses oleh siapapun. Sehingga waktu itu kita memilih desain untuk frame yang kita gunakan adalah frame Android kayak gitu. Nah, dari frame Android itu baru kita bawa ke frame iPhone. Gitu sih. Memang ada sedikit perbedaan antara behavior antara di Android ataupun di iPhone-nya. Gitu. Gitu Kak Sela. Mungkin dari Kak Cipa mau menambahkan. Dari Kak Cipa, ada yang mau ditambahin, Kak? Kalau dari aku, mungkin bisa cek tadi ya, kayak yang contohnya Kak Ardi, mungkin bisa cek di Indonesia itu banyaknya size HP user tuh yang kayak apa, yang seperti apa gitu. Jadi patokannya bisa di situ sih, kalau kita emang belum tahu ya user kita seperti apa gitu, kalau dari aku. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Cipa. Terima kasih Kak Ardi. Oke, supaya Fajrian nggak capek nunggunya, silakan boleh di-open mikrofonnya. Oke, selamat malam semua. Selamat malam. Aku mau nanya tentang tadi sih yang resort itu. Sekarang aku kan posisinya lagi kerja di salah satu startup Bandung. Aplikasi kita tuh kan desktop, udah familiar usernya dengan desktopnya gitu ya. Nah, sekarang kita mau bikin versi mobile-nya gitu. Kalau tadi kan penjelasannya kita bikin dari mobile terus ke desktop gitu ya. Nah, kalau di kasusku tuh kebalik gitu. Jadi desktopnya udah ada. Nah, sekarang kita gimana caranya ngedesain di mobile-nya tanpa mengurangi fitur yang ada di desktop, karena pernah juga sih ngelakuin itu kayak di hide atau di beberapa fitur dihilangin gitu, tapi dapat komplainan di usernya. Nah, mungkin sepengalaman kakak-kakak gitu ya, apakah gimana caranya tetap walaupun si fitur yang desktop tuh tetap ada gitu walaupun di mobile tanpa harus dihilangin atau di hide aja. Oke, mungkin karena ini materinya reshot tadi dari Kak Ardi, aku serahkan dulu ke Kak Ardi. Fajrian boleh diturunin tangannya, capek nanti, angkat tangan. Cara gimana tanpa harus menghilangkan. Jadi kayak dari desktop dibawa ke mobile. Nah, itu tadi kenapa pada materi mobile first design itu dianjurkan untuk mendesain dari mobile dulu, karena kita akan lebih susah menghilangkan sesuatu daripada menambahkan sesuatu kayak gitu. Nah, seperti contoh tadi, kayak gimana sih cara kita tanpa harus menghilangkan banyak fitur? Sebenarnya banyak cara, atau tergantung gitu ya kebutuhannya kayak gimana. Yang paling utama sih kita cari tahu dulu nih sebenarnya kayak kebutuhan si user itu terhadap semua fitur itu tuh apakah diperlukan semua. Oke, dari Kak Ardi agak hilang ya. Iya. Mungkin dari Kak Cipa dulu. Kak Cipa, boleh dibantu? Oke, ya kalau dari aku mungkin daripada beneran menghilangkan gitu ya, bisa tadi untuk diumpetin dulu gitu. Jadi ada yang namanya progressive disclosure gitu. Jadi kita untuk ngeliatin konten yang emang penting dulu untuk user, terus kalau user emang butuh ngelihat lebih banyak, lebih lanjut gitu, kita bikin entry point-nya gitu. Itu sih kalau dari aku. Pasti. Kak Ardi udah aman, Kak? Udah aman tadi sampai mana ya? Oke. Lebih mudah mengurangi. Ya, kayak gitu. Ya, lebih mudah menambahkan. Benar. Sampai tadi kan sampai ketika semua fitur itu dibutuhkan gitu ya. Nah, ketika dibawa ke mobile itu bagaimana? Nah, contohnya di sini saya ngambil kayak sebuah sistem manajemen dashboard gitu kan. Nah, di sistem manajemen dashboard itu ketika kita bawa mobile, bagaimana sih kita menampilkan informasi-informasi yang diperlukan sehingga ketika user itu membuka dashboard kita bisa tahu nih apa yang harus dilakukan oleh si user itu tadi. Kayak gitu sih kalau dari saya. Gitu. Oke, dari Fajrian gimana? Apakah sudah cukup menjawab?
biasanya Mas kalau kayak gitu apakah dibikin drop down, apakah dibikin banyak screen atau pindah-pindah screen gitu untuk melihat detailing datanya, atau tetap mempertahankan simplicity-nya sih yang jadi fokus masalahnya tuh sekarang itu sih, simplicity Oh, gitu. Jadi usernya harus masuk hanya untuk mengakses data gitu. Nah, saya tuh sekarang challenging-nya di situ sih. masih belum nemu untuk gimana caranya tetap simplicity gitu, tetap simple, tetap nggak terlalu banyak action untuk si usernya. menarik sih ini sebenarnya, kayak gimana caranya bisa lebih simple gitu ya. Nah, memang benar tadi kayak banyak sekali cara yang bisa dilakukan, antara kita mau masuk terlalu dalam atau kita bisa meng-hide dan menampilkan secara drop down. Nah, itu kembali lagi sebenarnya kayak tergantung kebutuhan kayak gimana. Terus bentar, sekali. Eh, 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 eh. Nah, ya terus kayak apakah seberapa besar kalau misalkan nih ya, seberapa besar sih pengguna kita itu bakal menggunakan di mobile, kayak misalkan nih awalnya kan di desktop, berarti kan memang kebanyakan usernya itu adalah di desktop kayak gitu. Nah, apa alasan membawa aplikasi yang yang ada di desktop ini ke mobile? Pertama cari tahu itu dulu tuh. Nah, terus penggunaannya itu bakal kayak gimana? Apakah penggunanya bakal lebih intens, atau seperti yang saya baca, yang saya sebutkan di awal tadi, bahwasanya ada perbedaan penggunaan nih antara yang ada di mobile dan juga di desktop. Kalau misalkan di mobile itu kan penggunanya bakal lebih santai kayak gitu, sedangkan di desktop penggunanya lebih intens seperti itu sih. Dan juga mungkin itu bisa jadi pertimbangan untuk membatasi fitur atau informasi apa yang bisa ditampilkan. Kayak gitu sih Mas kalau dari saya. Ya, makasih Mas, berarti saya harus riset lagi sih. Aku mau Nah, ini nambahin. permintaan, ada Oh, tambah Kak Cipa, iya, boleh? kalau dari aku sih yang penting untuk ngobrol sama user ya. Jadi jangan berasumsi yang menurut kita kita pengen bikin simple, tapi ternyata yang simple itu malah nyusahin user gitu. Jadi ngobrol aja sama user gitu, yang mereka butuhin tuh apa aja sih gitu. Oke, karena kasusnya unik sih di kantor tempat aku kerja tuh dulu, si produknya tuh nggak ada desainernya awalnya gitu. Jadi saya desainer pertama, dan tahun ini tuh lagi ada permintaan dari usernya gitu, beberapa user minta untuk ada juga di mobile-nya gitu. Jadi itu sih challenging-nya. Tapi oke sih, makasih untuk insight-nya. Cukup membantu. Semoga membantu Mas. Makasih ya, Mas. Sama Kak Iya, Cipa juga. Makasih. terima kasih Kak Fajrian, thank you Kak Cipa, thank you Kak Ardi. Oke, karena semakin malam kita agak ngebut ya jawabnya. Ini ada pertama ada terkait small screen, adakah case study yang bisa di-share tentang penerapan tabel Excel yang kompleks? Dari Kak Ardi deh, boleh dibantu jawab? Oke, ya sebenarnya hampir sama kayak yang tadi Mas Fajrian ya, soal complexity, bagaimana sih kita bisa membuat lebih simple kayak gitu. Nah, karena Excel itu kan pasti datanya panjang gitu ya, ada tabel, kolom kayak kayak gitu. Nah, kalau misalkan di mobile otomatis kita tidak bisa membuat seperti itu. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan cara dijadikan kolom yang lebar itu tadi menjadi sebuah list, yang dimana list itu nanti misalkan ingin menunjukkan, saya sambil share screen lagi ya, contohnya di sini. Nah, nah contohnya ini deh. Nah, coba mungkin bisa kita bayangin ya, misalkan tas ini adalah sebuah tabel Excel, yang dimana di tabel Excel itu ada nomor tasnya, nama tasnya apa, durasinya apa, berapa, status, lokasinya di mana, kayak gitu. Nah, mungkin bisa ibaratnya bisa diiterasi, kita pilih nih yang paling penting untuk ditampilkan itu apa. Misalkan yang paling penting ditampilkan itu adalah nama dari tas tersebut. Maka di sini nama dari tas tersebut dibuat lebih besar kayak gitu. Atau contoh lain yang bisa dilakukan adalah misalkan ini kok masih terlalu besar. Nah, mungkin informasi-informasi semua ini bisa kita hide, tapi kita cukup tampilkan satu informasi yang paling penting
Kemudian ketika kita tap, dia bisa berubah drop-down untuk menampilkan informasi yang lebih detail atau membuka halaman baru, di mana di halaman baru itu berisi tentang detail dari nama servisnya ini tadi, kayak misalkan usernya siapa, kayak gitu. Itu sih kalau mungkin yang bisa dilakukan untuk bagaimana kita mengubah file Excel tadi menjadi sebuah tampilan di UI di mobile kayak gitu. Mungkin itu dari saya. Dari Kak Civa, mungkin ada lagi Kak? Enggak sih, yang kepikiran sama aku juga sama kayak Kak Ardi. Jadi kita ubah gitu ya bentukannya dari table jadi bentuk card, dan yang kelihatan di cardnya untuk awalnya tuh hanya yang penting-pentingnya aja, terus detailnya bisa di dalamnya gitu. Oke, siap. Oke, selanjutnya udah aman ya soal soal small screen-nya. Sekarang kita next boleh ke Kak Cipa kali ya gitu. Kak Cip, jadi kalau di UI UX itu apakah ilustrasinya dari kita sendiri, UI UX designernya, atau ada ilustratornya sendiri? Oke. Tergantung perusahaannya ya. Jadi kalau di Flip sih ada ilustratornya sendiri gitu. Di sini ilustratornya kayaknya ada di sini juga nih, yang namanya Aisyah Ahya. Catat ke Ais, bagus banget ilustrasinya. Siap. Ya, jadi kalau di Flip ada Kak Ais yang membuat ilustrasi-ilustrasi lucu itu gitu ya. Oke, kita langsung next juga sekalian ini ke Kak Cipa gitu ya. Kak, jadi kalau talkback feature di Flip itu bisa diakses di mana ya? Apakah hanya diakses bagi mereka yang membutuhkan? Kalau ini kita pakai ini sih fitur accessibility-nya di Android. Jadi di setting ada accessibility. Di situ kita bisa nyalain fitur talkback-nya gitu. Jadi enggak hanya untuk aplikasi Flip gitu. Jadi talkback itu bisa dipakai untuk keseluruhan layar HP-nya gitu. I see. Oke. Semoga menjawab ya, teman-teman. Kita next lagi. Ini cukup menarik. Saat melakukan riset, metode yang paling efisien dan efektif itu seperti apa ya gitu. Apalagi jika masih dalam tahap membangun portfolio. Oke, mungkin dari Kak Arti kali ya, boleh dibantu jawab Kak? Jujur kalau masalah riset ini kayaknya ke Kak Jipa dulu deh. Oke. Karena kebanyakan Silakan, saya Kak lebih Jipa. ke UI. I see. Oke. Silakan Kak Jipa. Sebenarnya tergantung tujuannya apa ya. Jadi mau risetnya tujuannya apa gitu. Jadi kalau misalkan tujuannya untuk memvalidasi desain ya berarti usability testing yang cocok gitu ya. Cuma kalau misalkan risetnya untuk tahu apa namanya yang kira-kira user mau pakai apa ya gitu. Itu kan lebih ke konsepnya gitu ya. Mungkin bisa fokus group discussion gitu, atau interview langsung gitu, in-depth interview. Jadi tergantung tujuannya mau apa gitu sih. Apakah menjawab? I see. Sebenarnya emang research dan discovery itu menurut aku part paling menarik sih ya gitu. Yes. Sebelum masuk kayak lebih puyeng ya ketika bikin desainnya. Oke, teman-teman ini ada 3 pertanyaan terakhir gitu ya. Oke, ini mungkin boleh dibantu jawab dari Kak Ardi. Apakah ada rekomendasi free tools yang digunakan untuk testing? Kemudian, ya boleh itu dulu deh jawab. Silakan Kak. Rekomendasi tools untuk testing, mungkin bisa melakukan usability testing dengan pakai langsung ngobrol sama orang kayak gitu, atau misalkan kita lagi punya user gitu ya, kita ajak meet, kita coba tuh lakukan usability testing, kita kasih prototipe dari apps kita suruh coba apakah dari si user itu bisa mudah menggunakan. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu alternatif. Terus kalau di Winner sendiri sih biasanya pakai Mist sih. Nggak tahu itu tim Mist ini apakah berbeda dengan Mist. Saya juga baru dengar yang soal tim Mist ini. Gitu. Kalau di Winner sih biasanya pakai Mist, Maze itu. Gitu. Oke. Ada di Kak Cipa mungkin? Ya kalau di Flip sendiri, kalau untuk
yang remote gitu ya. Sampai saat ini kita masih pakai Zoom atau Google Meet gitu. Jadi minta usernya untuk share screen HP-nya gitu. Jadi kita bisa lihat juga apa yang user pencet, tapi tetap nyalain on cam juga gitu. Jadi kita bisa lihat juga ekspresi usernya gitu ya. Jadi bisa dapat dua-duanya. Itu gratis kan kalau Google Meet gitu. Kalau untuk yang unmoderated mungkin bisa pakai usability hub. Tapi itu juga gratisnya ada limitasinya, tapi cukup membantu sih kalau pertanyaannya nggak banyak. Jadi bisa. Oh, I see. Berarti kalau kita mau kayak testing langsung ke user, itu tuh behavior mereka juga kita perhatikan ya kayak, maksudnya bukan Iya, hanya behavior di titik screen-nya. aplikasinya, Iya, tapi betul. oh, Ekspresi muka user gitu perlu diperhatiin juga sih. oke, menarik. Oke, ini pertanyaan sejuta umat selanjutnya termasuk dari aku. Kak, kalau nggak suka desain bisa nggak ya buat bikin UI UX gitu? Dari Kak Cipa dulu deh, Kak. Aku bingung jawabnya gimana. Pertama kalau nggak suka desain, kenapa mau masuk ke UI UX gitu? Pasti aku pengen tahu dulu sih. Oh, I see. Tapi kayaknya kita nggak cukup Kak pertanyaannya. Tapi sebenarnya ini hal yang bisa dipelajari sih ya sebetulnya gitu. Betul sih. Tapi maksudnya jadi ya mungkin kurang enjoy aja gitu nanti ini saat melakukannya. Tapi bisa aja kalau belajar gitu. Kalau mau mah bisa-bisa aja ya gitu. Makanya teman-teman kalaupun nggak suka desain boleh dicoba ikut bootcamp-nya si Binar gitu ya. Nanti ketemu sama Kardi mungkin. Oke, selanjutnya, aduh tadi yang mana dulu nih ya? Ini mungkin ya dari yang bawah. Mungkin sekarang nanya ke Kak Cipa karena tadi dari Kak Cipa materinya. Halo Kak, tools yang dipakai untuk melihat titik touch yang disentuh oleh user itu apa ya? Seperti yang dicontoh user klik hamburger menu tadi. Oh, yang bawah ya? Ya, yang paling bawah. Oh, kalau tadi sih ngambil dari itu ya artikel yang Stephen Huber tadi. Tapi kalau misalkan mau cobain riset yang ada heat map-nya yang titik-titik gitu, bisa tadi pakai usability hub tadi. Gitu. Oke. Oke, last question teman-teman. Tadi boleh bentuk ke atas, Kak Gamal. Tadi ada yang, nah ini nih. Apakah, bukan yang ke atas lagi? Apakah mengganti tadi yang harus reset? Bukan. Kebalik. Nah, ini. Apakah untuk bikin desain mobile yang efektif itu harus melakukan banyak riset atau coba dulu baru diperbaiki seiring fiturnya digunakan? Boleh dari Kak Ari dulu, kemudian dari Kak Cipa. Silakan, Kak. Ya, kalau banyak riset itu menurut saya perlu ketahui dulu aja sih kayak goals-nya kalian membuat apps itu nanti bakal menyelesaikan problem si user yang mana kayak gitu. Nah, dari situ nanti kalian bisa tuh bikin yang namanya MVP. Bahkan sebelum kita jauh mendesain sebuah aplikasi mobile, apakah problem user yang ingin kita selesaikan itu apakah harus dari aplikasi? Apakah mungkin bisa aja tuh kayak misalkan bikin grup di WhatsApp atau bikin grup di Telegram. Nah, itu kan sebenarnya juga bisa kayak gitu. Nah, mungkin dari situ baru tuh kalau misalkan ada kebutuhan-kebutuhan yang bertambah baru bisa menjadi pertimbangan untuk mendesain dari web mobile kayak gitu. Jadi yang paling penting tentukan MVP-nya terlebih dahulu sih. Gitu. Itu kalau dari saya, mungkin dari Kak Cipa ada lagi Kak? Ya sama kalau dari aku kalau emang effort terbatas gitu ya ada limitasi waktu atau effortnya gitu. Jadi paling enggak tuh kita bisa tes ke tiga user gitu. Bahkan bukan user ya bisa kayak ngetes ke keluarga sendiri atau ke temen gitu untuk paling enggak ngevalidasi desain kita sedikit gitu ya. Dan betul jadi nanti setelah itu bisa lanjut di iterasi fiturnya atau desainnya gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Cipa, terima kasih banyak Kak Ardi. Ini karena waktunya sudah sangat mepet ya, sudah sangat larut. Jadi tuh teman-teman, semoga apapun yang kita bahas hari ini bisa menjadi bekal buat kita semua ya, baik ada yang mungkin mau meningkatkan karirnya atau baru mau coba-coba, ya semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan oke, kembali dulu
Nah, ini jadi teman-teman tadi ada yang nanya ya, apakah materinya bisa didapatkan? Yes, ini materinya nanti bisa teman-teman dapatkan, tapi syaratnya teman-teman harus mengisi feedback form dulu gitu ya. Jadi mohon bantuannya untuk silakan diisi feedback form ini, gampang banget ya, cuma ada 3 pertanyaan, dan nanti akan dikirimkan ke email oleh tim kami untuk materinya. Gitu. Silakan diisi dulu teman-teman. Ini tuh teman-teman dapat kan ya feedback formnya di layar? Pada dapat nggak? Hilang. Oh, sebentar. Jadi Kak Gamal, boleh dibantu? Kok ini hilang ya? Oh ya, by the way teman-teman, kalau misal masih ada pertanyaan lagi gitu ya, karena waktunya terbatas, nanti ini udah minta izin nih ke siapa? Ke speakernya tadi. Jadi teman-teman boleh silakan membombardir Kak Cipa gitu ya di LinkedIn. Silakan tanya ke sana kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan lagi gitu. Sekarang udah muncul belum untuk surveinya? Apakah masih hilang? Sudah, oke, siap. Mohon. Gimana? Di aku munculnya resultnya. Kayaknya beda kayak soalnya kita Beda. kayaknya udah sih ini. Udah ya. Jadi silakan mohon bantuannya untuk diisi teman-teman. Ini supaya akses supaya teman-teman nanti bisa dapat materinya juga gitu. Ini kita tunggu 2 menit kali ya, 25.8 lah kita sudahi sesi ini ya. Cuma 3 pertanyaan. Ngomong-ngomong ini sambil nunggu teman-teman ya gitu. Jadi kalau Kak Cipa tuh ternyata dari ilmu komputer ya, Kak Cipa ya? Iya, betul. Kalau Kak Hardi dari mana, Kak? Apakah emang DKV atau apa, Kak Ardi? Ya, sebenarnya sama kayak Kak Cipa, saya dari teknik komputer. Yeah. Lari ya ke desain ya, namanya passion dan masa depan gak ada yang tahu ya, teman-teman. Ya, karena waktu itu mikirnya di teknik komputer saya tidak banyak yang bisa saya pelajari atau saya ambil untuk keluar dari teknik komputer gitu ya. Jadi saya pilih salah satu, kebetulan ada mata kuliah Human Computer Interaction. Di situ belajar tentang UI UX kayak gitu kan. Jadi kayak gimana sih cara kita berinteraksi dengan komputer kayak gitu. Nah, di situ saya pelajari. Ternyata bisa apa itu namanya? Ketika kita menjadi sarana teknik komputer itu bisa ngebantu dari sisi kayak gitu gitu. Akhirnya ya udah saya pelajari lebih dalam di situ. I see. Gitu. Oke. Kalau dulu ikutan bootcamp gitu-gitu nggak, Kak Ardi? Lebih sering ikut webinar sih. Oh, I see. Nah, itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang background-nya bukan dari desain, masih banyak kesempatan gitu ya, sangat terbuka peluangnya, asal teman-teman tetap mau belajar gitu. Jadi mungkin dari sini mungkin ada flip level up X binar selanjutnya gitu ya, kita doakan semoga ada lagi. Atau teman-teman mau ikutan di binar bootcamp juga boleh banget, binar bootcamp maupun binar insight ya, kalau nggak salah Kak Ardi ada binar go juga ya, kalau nggak salah gitu. Silakan dibuka-buka deh gitu. Minimal download aplikasinya, silakan dipelajari di sana, it's really worth it, gratis, teman-teman bisa belajar banyak di sana. Oke, sudah 25.8, Kak Gamal mungkin kita sudahi saja, kita enroll ya. Oke, siap. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman yang udah mengisi feedback formnya, udah mengikuti sejauh ini, dan sekarang kita akan ke sesi yang ditunggu-tunggu, gitu ya. Let's take a picture dulu atau pengumuman dulu, Kak Gamal? Take
cek dulu, Kak. Oke, boleh deh. Oke, teman-teman, silakan dibuka kameranya, kita foto bareng ya. Sekali. Duh, nggak ada yang mau open cam lagi nih. Yuk, open cam yuk. Kita tunggu 20 detik deh. Empat, 3, 2, 1. Oke. Pada seger-seger ya. Makasih banyak teman-teman yang udah open cam. Oke, boleh dibantu Kak Gamal untuk fotonya ya. Yang itu dari aku kali ya. Oke, kita hitung mundur dari 5 aja deh, biar siap-siap. 5, 4, 3, 2, 1. Udah belum Kak Gamal? Udah, Kak. Oke. Sekali lagi, apa ya, gaya bebas aja deh. Atau boleh gini teman-teman? Boleh gaya gini ya. Gaya apa nih, Ultraman nih ya. Ini sebenarnya gaya flip teman-teman. Oke, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Sudah. Oke. Oke, terima kasih Kak Gamal. Oke, nah ini acara puncak yang lebih puncak gitu ya. Kita akan mengumumkan dari pemenangnya. Jadi pemenang. Nah, ini dia teman-teman yang memenangkan voucher buat ikutan UI UX Bootcamp dari Binar. Selamat kepada satu, Dandi Mulyana. Waduh, Dandi ini namanya. Dandi Mulyana. Kemudian ada dari Anissa Alfionita. Cakep banget namanya. Ariel Gorba Hamdani. Ada Henry Prastio. Dan ada Keisha Wahyudi. Selamat buat teman-teman yang udah mendapatkan hadiah, ya, dapat voucher bootcamp UI UX. Silakan digunakan sebaik mungkin. Dan insya Allah it's gonna be really worth it. Kemudian selanjutnya ini yang dari registrasi ya, Kak Sarsil ya. Ada 5 lagi selanjutnya? Ya, ini yang dari registrasi, Kak. Nanti yang dari DM bakalan kita kontak setelah acara. Oke, I see. Siap-siap, terima kasih Kak Sarsil. Oke, jadi ini 5 pemenang pertama yang dari form registrasi. Nanti teman-teman bisa screenshot ini atau foto bareng gitu ya, jadi kayak HP terus sambil laptopan gitu. Nah, nanti silakan teman-teman DM live at Flip gitu ya, kemudian nanti kami akan cara untuk meredeemnya seperti itu gitu. Nanti dari kami akan memberikan vouchernya buat teman-teman. Jadi untuk Dandi Mulyana, Anissa Alfionita, Arya Gorba Hamdani, Henry Prastio, dan Kesha Wahyudi, sekali lagi silakan DM kami ya di live at Flip dan silakan redeem hadiahnya gitu. Nah, untuk 5 pemenang lainnya yang udah bikin IG stories, mohon ditunggu. Nanti dari tim kami juga akan menghubungi teman-teman langsung di DM Instagram, gitu ya. Oke, kalau begitu teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih sebesar-besarnya buat udah stay tune sampai selarut ini, gitu ya. Sekali lagi, semoga apapun yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal yang baik buat kita semua, menjadi a good start buat kita semuanya juga. Dan jangan lupa teman-teman silakan ikuti terus di Live at Flip ya. Jadi di Live at Flip akan ada banyak series Flip level up lainnya. Teman-teman yang mau belajar engineering, product management, marketing, dan lain sebagainya. Insya Allah kami akan provide. Dan juga Binar. Jangan lupa silakan download aplikasinya dan juga di Instagram Binar untuk informasi-informasi selanjutnya. Gitu. Akhir kata, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Selamat beristirahat. Semoga hari esok bisa lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Terima kasih semua.